Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2651. Penglihatan luar biasa. Miao Hua dengan bingung menatap Ling Han. Dia benar-benar tidak dapat menerima hasil ini. Elit dan orang aneh seperti mereka telah mencapai puncak kultivasi. Namun Ling Han benar-benar menggunakan teknik seperti itu. Dia telah memilih untuk menukar luka dengan luka. Tidak, Ling Han memang terluka. Namun, Miao Hua telah terbunuh. Miao Hua dipenuhi dengan kebingungan. Ling Han jelas telah diserang oleh serangan spiritualnya. Jadi bagaimana dia tetap tidak terpengaruh? Terlebih lagi, tangannya jelas telah hancur. Jadi bagaimana dia bisa tetap tenang? Selain itu, serangan Ling Han secara langsung melenyapkan tulang dan organ dalam Miao Hua, dan menyebabkan Miao Hua langsung menjadi lamban. Karena hal inilah dia tidak dapat menghindari pedang Ling Han. Mengapa? Dia meninggal dalam kebingungan. Pada saat ini, serangan Xiao Yingxiong akhirnya tiba, dengan tombaknya menusuk Ling Han. Ling Han mundur dan melepaskan seni tubuhnya. Peng! Dia segera berakselerasi, menghindari tombak hanya beberapa milimeter. Ling Han memandang Miao Hua, dan berkata, "Jika kamu tahu tentang apa yang aku alami beberapa tahun ini, kamu tidak akan terkejut dengan ketangguhan dan daya tahanku. Selain itu, saya sudah menguasai teknik petir 5 elemen, dan ini adalah teknik penghormatan surgawi, jadi wajar jika Anda tidak dapat menahannya." Selama 5 juta tahun terakhir, tubuh Ling Han akan meletus setiap 1000 tahun sekali. Jadi, dibandingkan dengan rasa sakit ini, apa artinya tangan yang hancur? Demikian pula, setelah menahan rasa sakit seperti itu berulang kali, efek apa yang masih bisa ditimbulkan oleh serangan spiritual padanya? Setelah menahan serangan seperti itu berkali-kali, seseorang secara alami akan mengembangkan kekebalan terhadapnya. Namun, Miao Hua masih belum bisa menerima ini. Dia perlahan menghembuskan napas, ini adalah sisa kebencian dan kekesalannya. Kepalanya kemudian jatuh ke samping, menandakan kematiannya. Pikirannya telah dilenyapkan, dan ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Surgawi ke-9 surga tidak bisa bertahan. Ling Han dengan santai mengambil alat surgawi spasial Miao Hua. Dia kemudian menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, segera mulai menyembuhkan tangannya yang patah. Namun, ini adalah proses yang sangat lambat. Lagi pula, luka ini disebabkan oleh alat surgawi. Jadi kekuatan penghancur yang menakutkan terus merobek tangannya, mencegahnya sembuh. Xiao Yingxiong menarik napas dalam-dalam, berkata, "Siapa yang mengira kamu sudah menjadi sekuat ini?" Dalam sekejap mata, Ling Han sudah menyusul Xiao Yingxiong. Miao Hua, seseorang yang sama kuatnya dengannya, lebih dari itu telah terbunuh. Ini bukan karena Miao Hua lemah. Sebaliknya, itu karena Ling Han terlalu brutal. Dia telah memilih untuk menukar luka dengan luka, hidup untuk hidup. Miao Hua belum siap menghadapi keganasan seperti itu. Kamu tidak takut dengan serangan spiritual, dan kamu lebih menguasai teknik pemujaan surgawi yang lengkap. "Aku telah meremehkanmu," kata Xiao Yingxiong. Namun, dia tidak takut. Dia mencengkeram tombak langitnya dengan erat, dan semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Ling Han tersenyum tipis. Bahkan, dia tidak perlu menjadi begitu brutal. Namun, bahkan jika kecakapan pertempurannya bisa menekan Xiao Yingxiong dan Miao Hua, jika mereka berniat melarikan diri, siapa yang akan dia kejar? Tidak peduli siapa yang dikejar Ling Han, yang lain akan bisa melarikan diri. Jika Ling Han ingin membunuh mereka di masa depan, itu akan sangat sulit. Karena itu, Ling Han memutuskan untuk bertaruh. Mempertaruhkan luka parah, dia dengan tegas membunuh Miao Hua.
Sekarang, bahkan jika Xiao Yingxiong ingin melarikan diri, Ling Han tidak perlu khawatir. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh yang pertama, tidak peduli ke sudut dunia mana pihak lain melarikan diri. Selain itu, dengan mereka berdua bekerja sama, Ling Han mungkin bukan tandingan mereka. Ini belum lagi membunuh mereka. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak berlutut dan menerima kematian? Kata Ling Han dengan tenang. Aku bukan Miao Hua, Xiao Yingxiong mencibir. Aku tidak sombong seperti dia. Kalau begitu datanglah pertempuran, kata Ling Han sambil melompat ke depan. Peng, dia melepaskan kekuatan yang mencengangkan, langsung tiba di depan Xiao Yingxiong dan menusukkan pedangnya. Ding, Xiao Yingxiong mengangkat tombaknya untuk memblokir serangan Ling Han. Haha, seperti yang saya harapkan, meskipun Anda telah maju ke surga ketujuh, peningkatan kecakapan pertempuran Anda tertinggal jauh di belakang level ini, kata Xiao Yingxiong sambil tertawa. Kalau tidak, dia akan melarikan diri sejak lama. Serbuan tebasan Ling Han seperti hujan deras. Selama 5 juta tahun terakhir, seni tubuhnya memang meningkat. Namun, peningkatan ini belum signifikan. Lagi pula, dia telah berkultivasi tanpa bantuan dari luar. Jadi bagaimana dia bisa terbang ke langit dalam satu ikatan? Ling Han tampak acuh tak acuh saat ini, hanya bertukar serangan dengan Xiao Yingxiong. Dia sedang menunggu tangan kirinya pulih sehingga dia bisa memanggil teknik petir 5 elemen lagi. Saat itu, Xiao Yingxiong pasti tahu arti penyesalan. Menjadi penonton dan menjadi orang yang sebenarnya terlibat adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Teknik pemujaan surgawi yang lengkap terlalu menakutkan. Ding, ding, ding. Keduanya terkunci dalam pertempuran sengit. Meskipun kata-kata Xiao Yingxiong keras, setelah gagal menekan Ling Han setelah beberapa kali mencoba, dia mulai menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Ini karena Ling Han menggunakan pedang iblis surgawi, alat surgawi yang bisa menekan tombaknya. Jika mereka terus bertempur, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung berbalik untuk pergi. Ling Han mengejar. Kali ini berbeda dari terakhir kali. Dia sudah mendapatkan warisan teknik petir 5 elemen, jadi tidak ada alasan baginya untuk tinggal. Satu melarikan diri, dan satu dikejar. Tujuan Xiao Yingxiong sangat jelas. Dia menyerbu menuju tingkat paling atas istana, dan mencari jalan yang dikabarkan mengarah keluar dari makam Raja Surgawi. Meskipun Xiao Yingxiong gagal membunuh Ling Han, dia masih melambung dari tahap awal surga ke-7 ke tahap akhir surga ke-8 hanya dalam 100 juta tahun. Apakah peningkatan ini tidak cukup mengesankan? Ini sudah cukup, karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan makam Raja Surgawi terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia bisa masuk kembali di masa depan untuk mendapatkan warisan terakhir dari teknik petir 5 elemen. Seseorang seperti dia secara alami tahu kapan harus berjuang untuk sesuatu dan kapan harus mundur. Dia mengerti bagaimana menimbang segalanya. Ling Han mengejarnya tanpa henti, dengan Divine Demon Sword menebas tanpa ampun. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yingxiong melarikan diri. Mereka melanjutkan ke atas, dengan cepat tiba di lantai 18. Mereka kemudian memasuki lantai 20, lantai 30. Ketika mereka tiba di lantai 33, mereka berdua diberi start, berhenti di jalurnya. Ini karena lantai ini tidak kosong lagi. Sebaliknya, ada banyak telur raksasa di lantai, dengan masing-masing setinggi 2 orang. Ketebalan mereka juga lebih lebar dari yang bisa dirangkul oleh 2 orang. Mereka berwarna hitam pekat, dan mereka juga dikelilingi oleh gumpalan udara hitam yang naik. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Baris demi baris, kolom demi kolom, telurnya padat dan tak terbatas. Menurut rumor, ada warisan pamungkas yang disembunyikan di sini, dan ada juga jalan untuk meninggalkan makam Raja Surgawi. Kalau begitu, apa-apaan ini? Xiao Yingxiong melirik Ling Han sebelum berlari ke depan lagi. Sementara itu,
Ling Han menatap tangan kanannya. Sebuah tangan baru telah tumbuh dari pergelangan tangannya, dan jari terakhirnya juga telah selesai tumbuh. Ini menandakan bahwa dia telah pulih sepenuhnya dari serangan Miao Hua. Ling Han mengumpulkan beberapa kekuatan sebelum menekuk lututnya dan menerjang ke depan. Pada saat yang sama, ia juga mengaktifkan regulasi waktu dan regulasi ruang. Dengan lukanya sembuh, dia tidak lagi takut, jadi dia melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun Xiao Yingxiong tidak menghadapi Ling Han, indera surgawinya secara alami menyadari sekelilingnya. Dengan demikian, dia bisa dengan jelas melihat Ling Han mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, pedang Ling Han menembus punggungnya. Jika Xiao Yingxiong tidak memblokir serangan ini, dia akan mencari kematian. Ding! Dia berbalik dan mengayunkan tombaknya, menangkap pedang iblis surgawi dan mendorong ujungnya ke samping. Ledakan! Seberapa menakutkan kekuatan pertempuran dari dua keajaiban tertinggi ini. Pertukaran mereka langsung melepaskan gelombang kejut yang ganas ke sekitarnya. Telur di sekitarnya menanggung beban gelombang kejut ini. Retak, retak, retak. Mereka semua berpisah. Namun, dalam pandangan yang aneh, hanya lapisan luar telur yang hancur. Kabut hitam menghilang, memperlihatkan cangkang bagian dalam yang hampir transparan. Ling Han awalnya ingin meluncurkan serangan lain. Namun, setelah melihat materi di dalam telur, dia tanpa sadar berhenti. Di dalam telur ini, ada manusia. Setiap telur menampung satu orang, dan seolah-olah orang-orang ini sedang tertidur lelap. Lengan mereka melingkari lutut, dan meringkuk seperti bola. Mereka benar-benar telanjang, namun secara menakjubkan dikelilingi oleh 9 pita cahaya warna-warni. Raja Surgawi Surga ke-9. Surga. Setiap telur berisi Raja Surgawi Surga ke-9. Seolah-olah mereka tidak aktif dan mengalami semacam transformasi. Ling Han akhirnya mengerti mengapa dia tidak menemukan Raja Surgawi Surga ke-9. Namun, mengetahui ini adalah satu hal. Saat ini, dia bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi di sini? Chapter 2652. Dalang tersembunyi. Xiao Yingxiong juga berhenti di jalurnya. Ini benar-benar berbeda dari rumor. Karena itu, kemungkinan besar tidak ada warisan pamungkas, juga tidak ada jalan untuk meninggalkan makam Raja Surgawi. Sebaliknya, ini lebih seperti tempat peristirahatan terakhir bagi Raja Surgawi. Lebih menakutkan lagi, berapa banyak Raja Surgawi Surga ke-9 yang ada di tempat ini? Jika mereka menyerang bersamaan, bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat pertama harus minggir untuk mundur. Jadi, bagaimana mereka semua ditangkap? Dari penampilan mereka, mereka jelas tidak terluka. Karena itu, siapa yang memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Mereka tidak hanya menangkap begitu banyak Raja Surgawi Surga ke-9, tetapi mereka bahkan melakukannya dengan mudah, tidak perlu melukai Raja Surgawi ini sama sekali. Bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat pertama tidak dapat melakukan ini, bukan? Ling Han tidak punya waktu luang untuk mengejar Xiao Yingxiong. Sebaliknya, dia mencengkeram pedangnya dan memusatkan pikirannya secara ekstrim, siap menghadapi perubahan mendadak apapun. Reaksi Xiao Yingxiong identik. Jika mereka terus berperang, mereka tidak lebih dari orang bodoh. Mendesah. Desahan panjang bergema di aula besar, membuatnya tidak mungkin untuk menentukan dari mana asalnya. Mengapa begitu sok? Tunjukkan dirimu. Ling Han meraung. Heh, aku tidak sok, kata suara itu. Seseorang berbaju hitam segera keluar dari balik pilar. Seluruh tubuh mereka disembunyikan oleh jubah hitam, yang bahkan tidak bisa dilihat oleh indera surgawi dari Raja Surgawi. Bulan desolet, kata Ling Han dengan suara serius. Hanya satu orang yang akan berpakaian seperti ini. Orang berbaju hitam terkekeh, berkata, memang, aku desolet Moon. Suaranya mengalir, dan sulit untuk menentukan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Xiao Yingxiong menunjuk ke telur raksasa itu, dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Oh,
Mengapa saya harus memberitahu Anda? Desolate Moon menjawab dengan tenang. Sepertinya semuanya ada di bawah kendali Anda, jadi mengapa Anda tidak membagikan informasi ini kepada kami? Jika tidak ada orang untuk berbagi kegembiraan kemenangan, bukankah itu akan sangat mengurangi rasa pencapaianmu? Ling Han berkata sambil tersenyum. Dengan kemampuanmu sendiri, kamu bisa mengelabui semua Raja Surgawi di makam Raja Surgawi. Ini pencapaian besar, bukan? Hahaha, Desolate Moon tertawa terbahak-bahak, berkata, benar, aku memang merasa sangat sombong. Namun, saya selalu menjadi orang yang berhati-hati. Bagaimana jika kalian berdua berhasil kabur setelah mengetahui rahasiaku? Bukankah itu akan merusak rencana besarku? Orang ini benar-benar berhati-hati. Kalau begitu aku akan memaksamu untuk berbicara. Xiao Yingxiong meraung saat dia menyerang ke depan. Swoosh! Tombaknya ditusukkan ke depan. Desolate Moon tidak menghindar, juga tidak menunjukkan tanda-tanda memblokir serangan ini. Namun, tepat ketika serangan Xiao Yingxiong akan menyerangnya, tombak itu tiba-tiba berhenti, tidak dapat maju 1 inci pun. Ekspresi perjuangan menyebar di wajah Xiao Yingxiong. Bahkan, keringat mulai menetes di dahinya. Namun, tombaknya masih belum bisa maju. Ling Han merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Kemampuan Desolate Moon terlalu menakutkan. Tanpa mengangkat 1 jari pun, dia mengalahkan Xiao Yingxiong, bintang raja tertinggi dengan kecakapan pertempuran di tahap akhir surga ke-9. Apakah dia mungkin Pseudo Heavenly Venerate? Desolate Moon mengulurkan tangan. Dia tidak cepat, dan seolah-olah dia dengan santai mengangkat tangannya. Dia kemudian meraih tombak dan mendorongnya ke belakang perlahan, menyebabkan bilah tombak segera menunjuk ke arah lain. Betapa anehnya, mengapa Anda benar-benar tidak berdaya di hadapan saya? Dia memandang Xiao Yingxiong sebelum melanjutkan, alasannya sangat sederhana. Itu karena sesuatu di dalam dirimu dikendalikan olehku. Semakin kuat Anda karena masalah ini, semakin Anda akan dikendalikan oleh saya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Ling Han, dan dia berseru, energi hitam itu. Dia akhirnya mengerti berapa banyak Raja Surgawi Surga ke-9 telah ditangkap oleh Desolate Moon tanpa menderita luka apapun. Ini karena mereka semua memiliki energi hitam di dalamnya. Dan selama mereka memiliki energi hitam di dalamnya, mereka akan dikendalikan oleh Desolate Moon. Namun, mengendalikan mereka adalah satu hal. Mengapa dia perlu menempatkan begitu banyak Raja Surgawi dengan cara yang aneh? Apa yang dia coba lakukan? Memang, kamu sangat pintar. Namun, ini sudah terlambat. Desolate Moon mengangkat tangannya ke arah Ling Han seolah dia ingin mengendalikannya juga. Namun, dia langsung goyah. Jika dia tidak mengenakan jubah, mungkin keheranan di wajahnya akan terlihat jelas. FACK, mengapa dia tidak bisa dikendalikan? Di matanya, semua Raja Surgawi adalah pionnya. Apa bedanya mereka adalah Raja Surgawi Surga ke-9 yang kuat? Tidak dapat menahan dosa utama keserakahan mereka. Mereka ditakdirkan untuk jatuh di bawah kendalinya. Namun, sekarang, seseorang benar-benar berhasil melarikan diri dari kendalinya. Dia secara alami terkejut. Kamu sebenarnya tidak terpengaruh? Desolate Moon berkata dengan dingin. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Apa bedanya Ling Han tidak bisa dikendalikan? Dia hanya Raja Surgawi Surga ke-7. Ling Han tersenyum, dan berkata, tidak semuanya selalu bisa berada di bawah kendalimu, kan? Kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah memasuki tempat ini? Desolate Moon menyapukan tangannya ke kepala Xiao Yingxiong sebelum tertawa terbahak-bahak, dan berkata, siapa yang mengira bocah ini sangat membencimu? Sangat baik, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Dia mengetukkan jari di dahi Xiao Yingxiong, menyebabkan partikel menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke tubuhnya. Ling Han mengangkat alis. Gulir 9 transformasi surgawi yang lengkap. Dia telah berlatih 3 gulungan,
jadi dia sangat peka terhadap hal ini. Benar, Desolate Moon berkata dengan bangga. Benar saja, semuanya sudah direncanakan olehmu selama ini. Namun, saya masih belum mengerti. Apa gunanya? Kata Ling Han. Jika kamu membiarkan energi hitam ini masuk ke tubuhmu, aku bisa memuaskan rasa penasaranmu, jawab Desolate Moon sambil mengangkat tangan kanannya. Ledakan, gumpalan energi hitam segera terwujud di udara, berputar-putar di sekitar tangannya. Ini bisa memberimu kecakapan pertempuran tanpa batas. Buka tanganmu dan rangkullah, terima kekuatan terpenting ini, itu akan memberimu kehidupan baru. Ling Han mendengus, dan berkata, banyak kotoran. Desolate Moon tidak berbicara dengannya lagi, malah melambaikan tangan, dan berkata, ayo, pergi dan tekan dia. Namun, pastikan untuk tidak membunuhnya. Orang ini ditakdirkan untuk menjadi yang mulia surgawi, jadi dia akan menjadi bagian yang sangat penting. Kata-kata ini ditujukan pada Xiao Yingxiong, yang terakhir masih dalam keadaan pingsan saat itu. Tetapi matanya segera bergerak setelah mendengar ini. Dia kemudian berbalik menghadap Ling Han. Pertempuran lain, Ling Han mengacungkan pedangnya. Dia secara alami tidak takut pada Xiao Yingxiong. Namun, Xiao Yingxiong adalah boneka sekarang, jadi ini membuatnya merasa harus menang. Mati. Xiao Yingxiong meraung, mengangkat tombaknya dan menyerang ke depan. Kekuatan Raja Surgawinya terpancar, dan kecakapan pertempurannya melonjak. Ding! Keduanya bertukar pukulan, dan Ling Han tanpa sadar tercengang. Ini karena kekuatan Xiao Yingxiong secara mengejutkan meningkat satu tingkat. Ini adalah karena gulungan surgawi 9 transformasi. Dalam waktu sesingkat itu, Xiao Yingxiong telah menangkap gulungan keempat dari gulungan surgawi 9 transformasi, memungkinkan kecakapan pertempurannya meningkat satu tingkat. Meskipun ini tidak mengejutkan, tetap saja mengesankan. Mereka terus melakukan pertempuran. Meskipun Xiao Yingxiong dikendalikan oleh orang lain, semangat juang dan kemampuannya tetap sama sekali tidak terpengaruh. Kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Dalam hal kecakapan bertarung saja, dia sudah bukan tandingan Ling Han. Dia sedikit dirugikan. Meski begitu, dia benar-benar mampu melawan dan bertahan. Setelah 15 menit, kecakapan pertempuran Xiao Yingxiong tiba-tiba meningkat satu tingkat lagi. Dia telah menggenggam gulungan kelima dari gulungan 9 transformasi surgawi. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin untuk memahami teknik pemujaan surgawi begitu cepat? Ling Han menolak untuk percaya bahwa Xiao Yingxiong memiliki kemampuan pemahaman yang begitu kuat. Dengan demikian, hanya ada satu penjelasan untuk ini. Desolate Moon. Lebih tepatnya, ini terkait dengan energi hitam di dalam Xiao Yingxiong. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Jika Desolate Moon melatih semua Raja Surgawi di sini ke surga ke-9 dan kemudian mengendalikan mereka untuk menyerang, seberapa dahsyatkah kekuatan destruktif mereka? Apa yang sebenarnya direncanakan orang ini? Mati, mati, mati. Kekuatan pertempuran Xiao Yingxiong terus meningkat. Chapter 2653 Identitas Sejati Desolate Moon. Xiao Yingxiong meraung marah, dengan semua pembuluh darahnya melotot dan rambut hitamnya berkibar ke langit. Dia sudah bisa menyalurkan 9 transformasi Divine Scroll yang lengkap, yang menyebabkan kecakapan pertempurannya menjadi membatu. Namun, bagaimana teknik pemujaan surgawi yang lengkap dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama? Bahkan sekuat Imperial Void Celestial King, dia hanya bisa mengaktifkan teknik ikan naga untuk waktu yang terbatas. Sementara itu, Xiao Yingxiong bahkan bukan Raja Surgawi Surga ke-9, jadi dia secara alami tidak dapat mengaktifkan gulungan 9 transformasi surgawi untuk waktu yang lama. Selain itu, butuh banyak korban di tubuhnya. Beberapa pembuluh darahnya langsung meledak, membuatnya basah kuyup. Namun, darah ini berubah menjadi banyak simbol yang membantunya.
menyebabkan kecakapan bertarungnya semakin meningkat. Ledakan. Tombak langitnya seperti naga surgawi saat aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, Xiao Yingxiong sangat kuat, membalikkan keadaan dan malah menekan Ling Han. Ini adalah teknik pemujaan surgawi yang lengkap. Jadi kecuali Ling Han juga mengaktifkan teknik pemujaan surgawi yang lengkap, bagaimana mungkin dia bisa menyaingi itu? Tatapan Ling Han sangat intens saat dia memikirkan apakah dia harus mengaktifkan teknik petir 5 elemen. Namun, jika dia menggunakannya melawan Xiao Yingxiong, bagaimana dia akan menghadapi Desolate Moon sesudahnya? Meskipun Desolate Moon belum mengungkapkan kekuatannya, Ling Han yakin bahwa yang pertama sangat kuat. Selain itu, jika Desolate Moon membangunkan semua Raja Surgawi surga ke-9 di sini, Ling Han tidak punya pilihan selain melarikan diri. Hanya dengan teknik petir 5 elemen dia akan yakin bahwa dia bisa mengukir jalan berdarah. Namun, Xiao Yingxiong tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, ada sinar hitam yang mengembang di matanya. Akhirnya, itu memenuhi seluruh matanya. Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi tidak lebih dari alat pembantaian. Benar saja, energi hitam ini sepertinya bisa meningkatkan kecakapan bertarung seseorang, tapi itu malah pil beracun. Saat ini, Xiao Yingxiong sedang merasakan hasil yang pahit. Pada saat ini, apakah Xiao Yingxiong masih menjadi dirinya sendiri? Kulit Xiao Yingxiong terus retak dan meledak. Meski begitu, dia terus menyalurkan gulungan 9 transformasi surgawi. Namun, teknik pemujaan surgawi tidak dapat disalurkan selamanya, atau orang pasti harus membayar harga yang sangat besar. Saat ini, Xiao Yingxiong sedang menggunakan metode melukai diri sendiri untuk mempertahankan peredaran teknik penghormatan surgawi ini. Apa yang dia terima sebagai imbalan adalah kekuatan yang luar biasa. Ling Han tidak punya pilihan selain menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Dia masih enggan menggunakan teknik petir 5 elemen. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuhnya diselimuti simbol emas, yang menyebabkan pertahanannya meningkat secara eksponensial, dan memungkinkan dia untuk menghadapi serangan Xiao Yingxiong tanpa terluka. Namun, Ling Han hanya bisa menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan selama sekitar 2 jam. Apa yang akan dia lakukan setelah ini? Desolate Moon tertawa saat dia menonton. Dia seperti orang yang lewat menikmati pertunjukan. Salah satu jari Xiao Yingxiong langsung meledak berkeping-keping. Namun, darahnya berubah, memungkinkan dia untuk terus menyalurkan gulungan surgawi 9 transformasi. Pada saat yang sama, gumpalan energi hitam muncul dari jarinya yang terputus, menggantikannya dan membuatnya seolah-olah jari itu tidak pernah hilang sejak awal. Tak lama kemudian, jari lain pecah, dan digantikan oleh gumpalan energi hitam lainnya. Lalu yang ketiga, yang keempat, saat ke-10 jarinya menghilang, jari kakinya mulai meledak juga. Kemudian itu adalah tulangnya yang lain. Dengan setiap tulang yang meledak, gumpalan energi hitam akan menggantikannya. Hal ini memungkinkan dia untuk mempertahankan bentuk manusia. Itu juga memungkinkan dia untuk terus menyalurkan gulungan 9 transformasi surgawi. 2 jam berlalu dengan cepat, dan Ling Han tidak dapat lagi menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Simbol emas di tubuhnya mulai berkedip dan redup. Sementara itu, selain kepala, seluruh tubuh Xiao Yingxiong telah diganti dengan gumpalan energi hitam. Desolate Moon menghela nafas, berkata, "Jika kamu melanjutkan, kamu akan benar-benar menjadi cacat." "Lupakan saja, minggir." Dia selesai berbicara, namun Xiao Yingxiong tidak mematuhi perintahnya. Sebaliknya, dia terus bertempur. Desolate Moon sedikit heran, bahkan dia menganggap ini aneh. Ledakan. Xiao Yingxiong tiba-tiba melepaskan aura yang kuat, dengan marah memutar tombaknya dan menusukkannya ke Desolate Moon. Ini jelas mengejutkan Desolate Moon, dan dia bimbang sejenak sebelum bereaksi. Namun,
Bisakah seseorang goyah selama pertempuran antara Raja Surgawi? Tombak menembus jubahnya dan keluar melalui ujung lainnya. Jangan bermimpi mengendalikanku, Xiao Yingxiong. Xiao Yingxiong berteriak marah. Hitam di matanya menghilang saat dia mengatakan ini. Ling Han juga diberi permulaan. Dia tidak membayangkan bahwa Xiao Yingxiong akan mendapatkan kembali kesadarannya pada saat-saat terakhir, juga memberikan pukulan fatal bagi Desolate Moon. Harus dikatakan bahwa Xiao Yingxiong memang seorang bintang raja tertinggi. Dia memang tembakan besar dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Sial, Desolate Moon meraung marah. Peng, dia melambaikan tangan dan memukul dada Xiao Yingxiong. Peng, Xiao Yingxiong langsung meledak. Saat ini, selain kepalanya, seluruh tubuhnya terbentuk dari energi hitam. Sementara itu, energi hitam ini dikendalikan oleh Desolate Moon, sehingga Desolate Moon secara alami dapat menghancurkannya dengan mudah. Xiao Yingxiong memasang ekspresi bingung. Setelah dipukul oleh tombaknya, bukan saja orang ini tidak mati, tetapi bahkan kecakapan pertempuran mereka sama sekali tidak terpengaruh. Suara mendesing, dia segera bereaksi, berayun ke atas dengan tombaknya dan langsung merobohkan jubah Desolate Moon. Ekspresinya seperti melihat hantu. Ling Han juga memasang ekspresi yang identik. Ini karena penampilan Desolate Moon terlalu menakutkan. Apakah ini benar-benar manusia? Meskipun dia memiliki hidung dan mata, wajahnya tertutup tentakel hitam. Tentakel ini bukan materi fisik, melainkan dibentuk dengan energi hitam. Peng, Xiao Yingxiong dikirim terbang, dengan energi hitam segera surut. Yang tersisa hanyalah kepalanya yang sendirian. Sialan, kamu benar-benar mengekspos penampilanku yang sebenarnya. Desolate Moon berteriak dengan amarah yang membara. Tentakel hitam di wajahnya mengepul, tampak menyeramkan namun menjijikkan. Kepala Xiao Yingxiong melayang di udara. Pada levelnya, selama pikirannya tidak dilenyapkan, dia tidak akan dibunuh. Dengan demikian, dia masih bisa mengaktifkan beberapa teknik. Dia tercengang saat menatap Desolate Moon, dan dia berseru, "Kamu adalah Chang Huayun." Desolate Moon memandang Xiao Yingxiong, dan berkata dengan suara sebal, "Siapa yang tahu bahwa seorang junior akan benar-benar mengenaliku? Bukankah kamu sudah lama mati di realem Battlefield?" Tanya Xiao Yingxiong, tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Lagi pula, siapapun akan merasakan gelombang deras di benak mereka setelah melihat seseorang dari legenda yang dikabarkan sudah mati. Terlebih lagi, orang ini sekarang menjadi sangat aneh penampilannya. Memang, Chang Huayun di masa lalu telah mati di realem Battlefield. Sekarang, aku Desolate Moon. Desolate Moon berkata, niat membunuh membanjiri wajahnya. Ini adalah ekspresi penghinaan dan jijik untuk semua orang di dunia. Menurut rumor, kamu hanya jatuh ke dalam perangkap karena kamu dijebak oleh sesama anggota sekte, gumam Xiao Yingxiong. Suaranya menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Ling Han mengambil alih, berkata, kamu tidak mati, tapi kamu malah menyerah pada histeria. Dia akhirnya mengerti mengapa energi hitam ini memberinya rasa keakraban. Ini karena mereka terlalu mirip dengan tentakel histeria. Chang Huayun telah jatuh ke dalam perangkap histeria, namun histeria tidak membunuhnya. Sebaliknya, histeria telah mereformasi Chang Huayun dan memanfaatkan amarahnya dengan dikhianati untuk berhasil membawanya sebagai bawahan. Sekarang, Chang Huayun telah memasuki makam Raja Surgawi dengan sebuah misi. Namun, apa misi ini? Ling Han memandangi telur-telur raksasa di sekitarnya, yang masing-masing berisi Raja Surgawi ke-9 yang diselimuti energi hitam. Dengan kata lain, mereka semua dipengaruhi dan dikendalikan oleh histeria. Begitu mereka meninggalkan makam Raja Surgawi, seberapa banyak kekacauan dan kehancuran yang akan mereka sebabkan? Kekuatan suatu dimensi sebagian besar ditentukan oleh populasi yang ditampungnya. Itu tidak terbatas pada jumlah elit terkemuka. Setelah membantai satu dimensi,
Raja Surgawi ini pasti akan melemahkan kekuatan keseluruhan Flaming Frost Realm dengan jumlah yang signifikan. Pada saat itu, histeria secara alami akan semakin dekat untuk menelan seluruh dimensi ini. Terkesiap, Xiao Yingxiong juga menyadari hal ini, dengan wajahnya menjadi seputih seperai. Ini meskipun hanya kepalanya yang tersisa. Chapter 2654. Pahlawan Sejati. Mata Desolate Moon menjelajahi Linghan dan Xiao Yingxiong. Black Qi terus naik dari wajahnya, dan berubah menjadi bentuk seperti ular. Tetapi pada saat yang sama, itu juga tampak seperti tentakel yang sangat menjijikan. Dia mengungkapkan seringai, "Aku benar-benar tidak bisa meremehkan kecerdasanmu untuk sedikit banyak merekonstruksi kebenaran hanya dengan beberapa petunjuk." Betul sekali, di masa lalu, saya dikhianati dan dikepung, dan akhirnya tersapu oleh pasukan Lord Hysteria. Semua orang mengira aku sudah mati, tapi aku tidak mati. Lord Hysteria lah yang memberi saya kehidupan baru, dan menganugerahkan saya dunia yang lebih luas. Kamu pikir bergabung dengan Lord Hysteria adalah penghinaan? Kesalahan, kan? Anda salah. Lord Hysteria ditakdirkan untuk menyatukan semua dimensi dan mengakomodasi semua dunia. Ketika kita hidup di dunia yang diciptakan Lord Hysteria, kita akan benar-benar melampaui langit dan bumi dan melampaui langit dan bumi. Linghan mencemooh, "Kamu jelas-jelas hanya antek, namun berbicara dengan berani dan percaya diri. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu. Anak muda, kamu sekarang sombong dan sombong, namun tidak tahu bahwa hati manusia adalah yang paling gelap." Desolate Moon berpunuk, api amarah berkelap-kelip di matanya. Ketika orang-orang ini selesai, saya akan membawa mereka ke orang yang menjebak saya, dan menghitung hutang lama. "Apa rencanamu untuk Raja Surgawi ini?" Linghan bertanya dengan muram. Desolate Moon bahkan tidak perlu menjawab. Namun, dia berpikir sejenak. Linghan hanyalah seekor burung yang terperangkap dalam sangkar, jadi apa perlunya mengkhawatirkan dia? Terlebih lagi, Desolate Moon telah mencapai prestasi yang luar biasa. Jika dia tidak membaginya dengan seseorang, dia memang tidak akan merasa puas. Bagaimanapun, pihak lain telah menyimpulkan begitu banyak, jadi tidak apa-apa bagi mereka untuk mengetahui lebih banyak informasi. Desolate Moon tersenyum, dan berkata, "Yang disebut Ki Hitam ini adalah pecahan roh dari Lord Hysteria. Bagi Lord Hysteria, ini pada dasarnya adalah memo, tetapi bagi Raja Surgawi seperti kami, ini dapat membantu kami bertransformasi dan mengambil langkah paling penting itu." Ekspresi mania melintas di wajahnya. Coba pikirkan, ribuan demi ribuan Pseudo Heavenly Venerates muncul, betapa hebatnya pemandangan itu. Kekuatan dimensi tidak terbatas, dan yang mulia surgawi dapat dengan mudah dihasilkan melalui penggunaan gulungan dimensi. Jadi mengapa hanya ada sedikit yang mulia surgawi? Itu karena langit dan bumi beroperasi dengan aturannya sendiri. Kekuatan Heavenly Venerable Tier jelas tidak diizinkan untuk muncul. Tapi histeria berbeda. Itu adalah dimensi. Tetapi pada saat yang sama, itu sendiri adalah makhluk yang memiliki pikirannya sendiri. Sama sekali tidak perlu untuk peduli dengan aturan apapun, karena itu dapat menciptakan yang mulia surgawi sebanyak yang diinginkan. Nyatanya, dia mengulurkan tangannya ke arah ini. Di dunia histeria, menciptakan pemujaan surgawi hanyalah masalah satu pemikiran, tetapi tidak sesederhana itu di dimensi lain. Seseorang akan membutuhkan bantuan orang lain, dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai tingkat yang mulia surgawi. Bahkan Pseudo Heavenly Venerates tidak mungkin bisa keluar dari makam Raja Surgawi, kata Linghan datar. Tetapi kata-kata ini adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Benar saja, Desolate Moon melanjutkan, makam kuno ini adalah makam besar yang diletakkan oleh Yang Mulia Surgawi kuno primordial ketika dia masih hidup, mengubur bawahan yang telah mengikutinya sepanjang jalan. Setelah itu,
Dia maju ke realm battlefield untuk berpartisipasi dalam perlawanan melawan Lord Hysteria, dan dia secara alami dihancurkan dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, Desolate Moon berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, Lord Hysteria telah memperoleh semua ingatan milik Primordial Ancient Heavenly Venerate, dan dengan demikian menghabiskan banyak usaha dan energi untuk secara paksa membuat lorong di sini yang terhubung langsung ke di luar wilayah ini. Oleh karena itu, singkirkan semua kekhawatiranmu itu. Berat, jangan punya delusi yang tidak realistis. Jika Anda menyerap ki hitam secara sukarela, penderitaan Anda akan berkurang sedikit. Kalau tidak, aku akan sangat senang menyiksa anak ajaib. Ling Han menanyakan pertanyaan ini hanya untuk mencari tahu apakah ada cara untuk pergi dari sini. Seperti yang diharapkan, karena Desolate Moon telah menyusun konspirasi besar, dia telah mengatur dan merencanakan semua detail kecil. Setelah Raja Surgawi Surga ke-9 ini menerobos menjadi Pseudo Heavenly Venerates, Desolate Moon akan membawa orang-orang ini dan pergi. Apakah mereka akan bergerak secara terpisah atau menyerang bersamaan? Kekuatan ini akan sangat menakutkan. Yang paling penting, realm battlefield sudah berada di bawah tekanan besar. Jadi berapa banyak Heavenly Venerable yang bisa dikirim dari garis depan untuk mengatasi masalah besar ini? Yang mulia surgawi tingkat pertama tidak cukup sama sekali. Seseorang tidak akan dapat berurusan dengan begitu banyak Raja Surgawi Surga ke-9. Dan begitu orang-orang ini menginjakkan kaki di tingkat Pseudo Surgawi yang mulia, mungkin bahkan yang mulia surgawi tingkat kedua juga tidak akan cukup. Melihat bagaimana pandanganmu mengembara, kamu jelas tidak mau menerima saranku. Desolate Moon menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Xiao Yingxiong, pergi dan singkirkan subjek pengkhianat ini. Xiao Yingxiong memiliki ekspresi yang bertentangan, tetapi matanya segera tertutup sepenuhnya oleh cahaya hitam lagi. Ledakan, garis-garis ki hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari lehernya yang terputus, dan membentuk kembali tubuhnya. Mati, mengacungkan tombak surgawi, Xiao Yingxiong menyerbu ke arah Ling Han dalam serangan. Desolate Moon menghela nafas. Jika Ling Han dan Xiao Yingxiong datang sedikit lebih awal, dia bisa saja memanggil beberapa Raja Surgawi Surga ke-9 untuk membantunya. Tetapi sekarang adalah saat yang paling penting ketika Raja Surgawi ini mencoba menerobos ke tingkat yang mulia Pseudo Surgawi. Jika mereka terputus, tidak akan ada cara untuk menjalin komunikasi dengan Hysteria yang jauh lagi. Mereka secara alami tidak mungkin melakukan upaya lain untuk menerobos ke Pseudo Heavenly Venerable Tier. Namun, bahkan jika Xiao Yingxiong tidak bisa berurusan dengan Ling Han, jika Desolate Moon sendiri ditambahkan ke dalam persamaan, apakah itu masih belum cukup? Ding, 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 ding. Ling Han dan Xiao Yingxiong bertarung tanpa henti. Keduanya bertempur dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Gelombang kejut dari bentrokan mereka bergema, menghancurkan kulit luar telur raksasa di dalam istana menjadi berkeping-keping. Namun, bagian dalam telur sama sekali tidak rusak. Raja Surgawi di dalam tidak dapat terpengaruh sama sekali. Desolate Moon mengerutkan kening, perasaan aneh muncul di hatinya. Tepat pada saat ini, Xiao Yingxiong mengeluarkan raungan kemarahan. Ledakan, cahaya keemasan naik dari atas kepalanya, langsung menyebarkan ki hitam yang telah membentuk tubuhnya. Tidak, Desolate Moon berseru kaget. Ini menunjukkan bahwa Xiao Yingxiong telah lolos dari kendalinya. Bagaimana ini mungkin? Begitu ki hitam memasuki tubuh, seseorang akan terpengaruh oleh ki hitam. Ini adalah pecahan roh dari Hysteria, dan bahkan jika itu hanya sedikit, bersama dengan ditekan oleh dimensi ini, masih sangat mudah untuk memengaruhi Raja Surgawi Surga ke-9. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak dapat menyelesaikan ini, apalagi Raja Surgawi Surga ke-8. Tapi tidak hanya Xiao Yingxiong menyelesaikannya, dia juga menyelesaikannya 2 kali. Apakah ini kemauan dari bintang raja tertinggi? Pergilah, aku akan menahannya. Anda harus mengembalikan informasi itu ke Akademi Bela Diri,
atau saya tidak akan mengampuni Anda bahkan jika saya mati. Xiao Yingxiong meraung keras, tiba-tiba meraih dahinya. Bola cahaya putih bercahaya muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke arah Ling Han. Ling Han mengulurkan tangan dan meraihnya. Bola cahaya ini adalah versi lengkap dari gulungan 9 transformasi surgawi. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Meskipun Xiao Yingxiong selalu berseberangan dengannya, mengacak-acak otaknya untuk mencoba dan membunuhnya. Pada saat yang paling genting, dia telah melakukan sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh pahlawan sejati. Ketika mereka sebelumnya bertarung, Xiao Yingxiong telah berkomunikasi dengannya melalui indera surgawi, dan mengatakan bahwa dia masih memiliki sebagian dari dirinya yang sadar. Dia sengaja akan bertarung dengan Ling Han ke sudut jauh istana, dan menciptakan kesempatan bagi Ling Han untuk melarikan diri. Itu karena begitu rencana Desolate Moon berhasil, puluhan ribu Pseudo Heavenly Venerates akan masuk ke Flaming Frost Realm. Kerusakan yang disebabkan oleh itu akan terlalu mengerikan. Menghadapi konflik prinsip ini, Xiao Yingxiong menekan dendam pribadinya, dan bijaksana, murah hati, dan heroik sekali ini saja. Dia tahu bahwa kematian ditakdirkan untuknya, jadi dia juga mengeluarkan gulungan 9 transformasi surgawi, yang dia lemparkan ke Ling Han. Dia bukan Desolate Moon, jadi dia tidak punya cara untuk membuatnya sehingga Ling Han akan sepenuhnya memahami gulungan surgawi ini dalam sekejap. Dia hanya bisa menyampaikan ingatannya sendiri kepada Ling Han sehingga Ling Han bisa mempelajarinya secara perlahan. Ekspresi Ling Han serius. Xiao Yingxiong, mulai saat ini dan seterusnya, semua hutang dan dendam pribadi kita diselesaikan. Izinkan saya memanggil Anda Saudara Xiao. Haha. Jangan berbicara dengan sikap sentimental seperti itu. Sudah kubilang enyahlah karena tidak ada yang bisa mempermalukanku, Xiao Yingxiong. Xiao Yingxiong menoleh. Energi emas memanifestasikan tubuhnya sekali lagi. Tangannya mencengkeram tombak surgawi, memancarkan kepahlawanan seseorang yang hanya akan terus maju, tanpa kembali. Bahkan jika ada jutaan orang yang menghalangi jalanku, aku akan tetap maju dengan berani. Chapter 2655. Meninggalkan. Turunkan mereka. Desolate Moon menuding Ling Han dan Xiao Yingxiong, bingung dan jengkel. Dia tidak bisa lagi peduli pada hal lain. Seketika, 10 struktur mirip telur yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba pecah dengan sendirinya. 10 Raja Surgawi Surga ke-9 berdiri dari postur tubuh mereka yang mengepal. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka baru saja menempa menuju ketinggian Pseudo Heavenly Venerable Tier, dan meskipun kemajuan mereka sekarang telah terganggu, dan mungkin juga tidak akan pernah ada kesempatan lagi bagi mereka untuk menjadi Pseudo Heavenly Venerate, 10 dari mereka masih merupakan Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak. Dengan upaya gabungan mereka, bahkan Pseudo Heavenly Venerate mungkin akan bergidik. Namun, mata 10 Raja Surgawi Surga ke-9 ini semuanya benar-benar hitam. Hitam dan putih mata mereka tidak bisa dibedakan sama sekali, yang sangat menakutkan. Mereka adalah mayat berjalan, Ling Han langsung berpikir. Mereka telah menyerap kekuatan histeria, tetapi juga tak terhindarkan bahwa mereka akan menjadi mayat berjalan tanpa kesadaran. Mereka hanya akan mematuhi perintah. Ini juga mengapa Desolate Moon dibutuhkan. Dia tidak hanya dibutuhkan sebagai orang tengah, dia juga bertanggung jawab untuk mengarahkan Pseudo Heavenly Venerates ini ke pertempuran. Lebih jauh lagi, mengapa Desolate Moon hanya seorang Celestial King dan bukan Pseudo Heavenly Venerate sendiri? Mungkin karena alasan yang sama. Xiao Yingxiong tertawa keras. Ledakan. Dia melepaskan energi emasnya tanpa henti. Meninggalkan. Saya, Xiao Yingxiong, akan menghentikan mereka di sini. Tidak satupun dari mereka yang dapat mengambil satu langkah lebih jauh. Ling Han menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku harap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti.
Jangan bicara seolah-olah kita adalah teman, balas Xiao Yingxiong dengan dingin. Aku hanya memilih untuk membiarkanmu membebaskan diri karena keadaanmu lebih baik daripada milikku. Sebenarnya, aku masih akan sangat senang memenggal kepalamu. Ling Han mengangguk. Aku akan membalas dendam untukmu. Dia tidak berlama-lama lagi. Dengan begitu banyak Raja Surgawi surga ke-9 yang mengelilingi mereka, berapa waktu yang tersisa baginya untuk disia-siakan? Siu, dengan kilasan sosoknya, Ling Han segera berlari menuju kedalaman istana ini. Turunkan dia, Desolate Moon bingung dan jengkel. Jika semua Raja Surgawi dibangunkan, dia pasti akan dapat menghentikan Ling Han. Tetapi begitu proses untuk menerobos ke tingkat yang mulia Sudo Surgawi terputus, tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Merencanakan selama ratusan juta tahun, hanya untuk mengirim beberapa Raja Surgawi surga ke-9. Bukankah itu lelucon? Yang mulia surgawi tingkat kedua manapun akan dapat menangani mereka dengan mudah. Desolate Moon hanya bisa membangkitkan sejumlah Raja Surgawi. Kalau tidak, bahkan dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Lagi pula, dia saat ini hanyalah salah satu anjing histeria. Hahaha, lihat saja bagaimana aku, Xiao Yingxiong, akan membunuh semua yang menghalangi jalanku. Xiao Yingxiong yang sekarang bahkan lebih heroik. Dia melambaikan tombak surgawinya. Ledakan, cahaya keemasan juga menyala di Divine Spear, menyala seperti api. 10 Raja Surgawi surga ke-9 bergegas maju. Tetapi mereka semua dihentikan oleh Xiao Yingxiong. Saat energi emas melonjak, dia sangat perkasa dan kuat. Ling Han menghela nafas. Ini adalah pertempuran paling mempesona dari Xiao Yingxiong. Bahkan jika dia menang, dia masih akan mati karena kelelahan. Bahkan, ada kemungkinan dia tiba-tiba mati di tengah pertempuran. Mengenai masalah prinsip, Xiao Yingxiong telah berdiri kokoh, dan layak menyandang namanya sebagai salah satu jagoan Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Rasa hormat saya untuk Anda. Ling Han menepis pikirannya yang lain. Peng. Seni tubuhnya dilepaskan, dan kecepatannya semakin ditingkatkan. Waktu yang dimenangkan Xiao Yingxiong melalui pertempuran sampai mati untuk Ling Han pasti tidak bisa disia-siakan. Peng, peng, peng. Di belakang Ling Han, cahaya keemasan berbenturan dengan ki hitam, disertai dengan teriakan marah dari Desolate Moon. Dia berlari mengejar Ling Han sendirian. Itu tidak bisa membantu. Raja Surgawi surga ke-9 ini telah terputus ketika mereka sedang dalam proses evolusi, dan seperti bayi. Meskipun mereka dapat mematuhi perintah, pemahaman mereka tentang perintah masih belum memadai. Mereka disuruh membunuh Ling Han dan Xiao Yingxiong. Mereka melihat bahwa Xiao Yingxiong lebih dekat, jadi dia menjadi sasaran serangan gila mereka. Mereka mengabaikan Ling Han sepenuhnya. Oleh karena itu, Desolate Moon hanya bisa mengejar dirinya sendiri. Dia telah lama mencapai tahap puncak surga ke-9, dan juga merupakan bintang raja tertinggi. Kehebatan pertempurannya sangat menakutkan, tetapi dalam hal kecepatan murni, dia mungkin bukan tandingan Ling Han. Lebih jauh lagi, dia telah memulai nanti, dan masih ada jarak yang jauh antara dirinya dan Ling Han. Namun Ling Han tidak berani sedikit pun ceroboh. Jika Desolate Moon menyusulnya, dan dia melepaskan selusin Raja Surgawi ke-9 lainnya, bahkan jika Ling Han meledak dengan teknik petir 5 elemen, dia belum tentu bisa keluar dari pengepungan mereka. Dia harus bergegas kembali ke Akademi Bela Diri, dan melaporkan informasi yang dia temukan di sini. Kalau tidak, untuk apa pengorbanan Xiao Yingxiong? Tingkat ini adalah tingkat tertinggi istana. Tidak ada level 34. Ketika Ling Han tiba di ujung istana, dia melihat sebuah pintu cahaya hitam muncul di depannya, dengan ki hitam berputar-putar di sekitarnya. Apakah ini jalan untuk meninggalkan tempat ini? Ling Han berhenti sebentar, tampak ragu-ragu. Ledakan, aura menakutkan menyebar ke arahnya. Desolate Moon sudah menyusulnya. Ling Han menggertakkan giginya. Apakah itu atau tidak, dia harus bergerak. Siu,
Dengan lompatan, dia masuk ke pintu cahaya. Seketika, sosoknya hampir menghilang. Desolate Moon tiba. Dia juga berhenti, dan menunjukkan sedikit keraguan dalam ekspresinya. Meskipun Lord Hysteria telah membuka lorong, posisi pintu keluar belum disesuaikan. Bahkan jika bocah ini bisa melarikan diri, masih menjadi pertanyaan di mana dia akan muncul. Mungkin, pada saat dia kembali ke Akademi Bela Diri, saya sudah menyelesaikan misi saya di sini. Haruskah saya mengejar atau tidak? Evolusi telah dimulai, jadi sebenarnya saya tidak perlu berjaga-jaga di sini. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya aku mengejar. Dia mengambil langkah, dan memasuki pintu cahaya hitam juga. Siu, sosoknya segera menghilang juga. Ledakan, sensasi tarikan yang kuat menyerang Linghan, membuatnya sangat kesakitan. Ini memang lorong spasial yang memungkinkannya meninggalkan makam Raja Surgawi, tetapi itu dirancang untuk Pseudo Heavenly Venerates. Untuk Linghan untuk melintasi bagian ini saat ini secara alami menyebabkan dia sangat menderita. Energi tanpa ampun mengiris ke arahnya. Bahkan jika dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, itu tetap tidak berguna. Dia akan terluka pada gerakan sekecil apapun, dan jika dia tidak menyalurkannya, lukanya akan menjadi lebih berat. Bahkan Linghan tidak bisa terus bertahan. Dengan sekejap, dia masuk ke kediaman tamu surgawi. Retakan, aliran energi menyapu, dan kobaran api segera dinyalakan di permukaan kediaman tamu surgawi. Segel menyala, lalu meredup lagi dengan cepat. Untungnya, ini adalah divine metal, dan bisa menahan aliran energi. Tidak jelas berapa lama waktu telah berlalu. Peng, kediaman tamu surgawi ditembakkan, dan melesat di udara sebelum mendarat di padang rumput. Sosok Linghan muncul, matanya menyapu sekeliling. Ini adalah dataran, ditutupi oleh padang rumput hijau. Aku telah pergi, Linghan segera berpikir. Ini jelas bukan makam Raja Surgawi. Getaran di sini benar-benar berbeda. Linghan melompat, dan segera berlari. Siapa yang tahu kapan Desolate Moon akan keluar? Dia akan melihat untuk melihat di mana dia berada, dan seberapa jauh dia sekarang dari Akademi Bela Diri. Kecepatannya sekarang mengejutkan, dan dengan stamina yang tahan lama, itu lebih cocok untuk perjalanan jarak jauh, membuatnya mampu melakukan ledakan kecepatan yang kuat. Ini praktis sempurna. Tidak heran Yang Mulia Surgawi begitu kuat. Itu karena yang mereka gunakan adalah kekuatan mereka sendiri, yang tidak seperti Raja Surgawi, yang perlu menjalani proses menggambar kekuatan regulasi, gumam Linghan sambil terus berlari. Saat ini, dia tidak berani menyerap energi partikel void. Jika tubuhnya meledak, siapa yang tahu berapa tahun dia perlu pulih. Aku akan memasuki pengasingan setelah aku kembali, dan meningkatkan seni tubuhku ke puncak surga ketujuh sebelum aku keluar lagi. Gunung dan sungai terus tertinggal saat Linghan berlari melewatinya. Setelah setengah hari berlari, dia akhirnya menemukan sebuah kota besar, dan langsung memancarkan aura yang hebat saat dia turun. Yang terkuat di kota ini hanyalah tingkat Raja Surgawi Langit kelima. Ketika mereka melihat 7 pita cahaya warna-warni melilit Linghan, mereka buru-buru bergegas maju dan memanggilnya sebagai senior dengan sangat hormat. Kota apa ini, dan seberapa jauh kota ini dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia? Linghan bertanya, alasan mengapa dia secara langsung mengungkapkan bukti identitasnya sebagai Raja Surgawi Surga ketujuh adalah agar dia dapat menghemat waktu. Chapter 2656 Mengejar dan menyerang. Raja Surgawi Surga kelima itu sedikit goyah. Dia tidak mengira bahwa Linghan akan benar-benar menanyakan pertanyaan semacam ini. Apakah kamu menjadi bodoh? Pikirnya, tapi tentu saja, dia tidak akan berani menyuarakannya. Dia buru-buru menjawab dengan patuh, ini adalah Star Rival City, dan sangat jauh dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Ambilkan aku peta. Linghan melambai padanya. Raja Surgawi Surga kelima itu buru-buru membawa peta,
dan menyerahkannya kepada Ling Han. Ling Han melirik peta. Ini memang cukup jauh. Dengan kecepatan Raja Surgawi, dia masih harus berlari setidaknya selama 80-100 tahun. Dia lebih cepat dari Raja Surgawi pada umumnya, tetapi 50 tahun pasti masih dibutuhkan. Dia melemparkan peta kembali ke yang lain. Peng, mengerahkan kekuatan, dia meledak di udara. Ya ampun, kekuatan Tuan ini benar-benar mengejutkan. Raja Surgawi surga kelima itu tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangan di dadanya. Dia jelas hanya berada di surga ketujuh. Tapi mengapa dia memberiku perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Surgawi surga kesembilan? Dia ambruk ke tanah. Dia harus minum teh untuk menenangkan sarafnya. Namun, bahkan sebelum dia menghabiskan satu cangkir teh, Weng, aura menakutkan lainnya muncul. Kemudian, sesosok tubuh yang terbungkus seluruhnya di dalam jubah hitam muncul. Tubuh dan jenis kelamin tidak dapat dibedakan. Raja Surgawi surga kelima itu menguatkan dirinya, dan bertanya, "Siapa Anda, Tuan?" Orang berjubah secara alami adalah Desolate Moon. Dia mengabaikan pihak lain, dan menarik tangan kanannya ke udara. Seketika, adegan Ling Han berbicara dengan Raja Langit-Langit kelima muncul sekali lagi. Peraturan waktu menelusuri kembali akar sejarah. Karena itu baru saja terjadi, itu bisa dilacak. Kalau tidak, jika terlalu banyak waktu berlalu, masa lalu tidak bisa disentuh. Raja Surgawi surga kelima itu tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin di dahinya. Sosok misterius di depannya ini memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Desolate Moon menarik tangannya, dan melirik Raja Surgawi langit kelima itu, matanya berkobar dengan niat membunuh. Dia telah diatur, dan menjadi kebencian terhadap semua orang. Selain itu, sementara dia masih memiliki kecerdasan setelah dia dimodifikasi oleh histeria, tidak dapat dipungkiri bahwa kepribadiannya akan terpengaruh, menyebabkan dia menjadi sangat haus darah. Sekarang dia telah meninggalkan makam Raja Surgawi. Semua orang di sini telah menjadi mangsanya. Tidak akan lama lagi, gumam Desolate Moon. Ledakan, cahaya hitam tak berujung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh kota. Apa yang kamu, Raja Surgawi langit kelima itu buru-buru mencoba menghentikannya. Tetapi begitu dia bersentuhan dengan cahaya hitam, dia segera berubah menjadi seperti boneka, tidak lagi mampu bergerak. Dalam hitungan beberapa nafas, setiap makhluk hidup di kota itu ditangkap oleh cahaya hitam dan berubah menjadi batu atau kayu. Kota yang baru saja sangat ramai beberapa saat yang lalu langsung menjadi kota mati. Hahaha, Desolate Moon tertawa keras. Peng, dia membubung ke langit, dan melanjutkan pengejarannya terhadap Ling Han. Siu, siu, siu. Dia menyerap kembali semua cahaya hitam ke dalam tubuhnya. Tetapi semua makhluk hidup di kota juga berubah menjadi debu pada saat bersamaan. Rencana Lord Histeria pasti tidak bisa dihentikan karena kamu. Ling Han hanya tahu bahwa Desolate Moon pasti akan mengejarnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Desolate Moon juga akan menimbulkan pertumpahan darah besar-besaran dalam prosesnya. Stamina Ling Han berlimpah, dan dia tidak berhenti sama sekali, langsung menuju Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian yang dia miliki, siapa yang akan menghentikannya di sepanjang jalan? Untuk tidak mengatakan fakta bahwa kecakapan pertempurannya jauh melampaui tingkat kultivasinya, hanya statusnya sebagai Raja Langit Ketujuh sudah cukup untuk memungkinkannya melakukan apapun yang dia suka. Tapi perlu diketahui bahwa Ling Han juga orang yang memiliki halo yang menarik masalah. Dia tidak menemui masalah selama beberapa tahun dalam perjalanan, tetapi pada suatu hari tertentu, dia menabrak pertempuran terlebih dahulu. Ling Han benar-benar tidak bersalah. Dia telah berlari terlalu cepat, dan untuk menghemat waktu, dia pasti akan terus maju di jalur lurus. Dia tidak mengira bahwa dia akan benar-benar terburu-buru ke dalam pertempuran kacau yang melibatkan beberapa pihak. Dia tidak mempertimbangkan untuk berhenti, melainkan hanya terus maju dengan paksa. Bagaimanapun, dengan fisiknya yang tangguh,
Dia bahkan bisa menghadapi serangan Raja Surgawi Surga ke-9 secara langsung setelah menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Secara alami, dia tidak akan ragu lagi. Dia hanya perlu bergegas maju dalam satu pukulan. Beraninya kamu, betapa serakah. Dia tidak menyangka bahwa tuduhan ini akan benar-benar membuat marah semua orang, dan mereka semua menyerangnya. Ada Raja Surgawi Surga ke-7 dan bahkan Raja Surgawi Surga ke-8 di antara orang-orang ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berani begitu agresif menyerang Raja Surgawi Surga ke-7. Ling Han mengabaikan mereka sepenuhnya, hanya terus maju saat dia diserang. Namun itu menyebabkan orang-orang ini menyerangnya lebih gila lagi. Cahaya keemasan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Peng, dia bergegas keluar dari kerumunan sambil mengabaikan semua serangan. Kabut melayang di depannya, dengan segumpal awan ungu merah yang menyilaukan seperti nyala api. Jadi ada obat surgawi di sini. Ling Han akhirnya mengerti. Orang-orang ini memperebutkan obat surgawi, dan kepemilikan obat surgawi ini belum ditentukan. Mereka baru saja bertarung dengan intens, dan tidak menyangka Ling Han akan menerobos masuk dan ikut campur, langsung bergegas ke tengah-tengah mereka. Jangan pernah memikirkannya, semua orang meraih Ling Han. Ling Han tertawa, karena dia telah melihatnya, tidak ada alasan dia harus melewatkannya. Celestial King ini memang merupakan Celestial King Tier Great Hair, dan usianya mengejutkan. Itu akan memberinya banyak bantuan juga. Dia bergerak, meraih obat surgawi. Peng, peng, peng. Semua serangan terbang ke arahnya, dan semuanya diserap oleh gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Tapi ketika Ling Han meletakkan telapak tangannya, dia mengeluarkan seruan terkejut karena dia benar-benar tidak menekan tangannya. Obat surgawi telah menumbuhkan kaki dan lari. Ling Han menarik tangannya, namun melihat bahwa obat surgawi masih ada di tempatnya. Ini hanya tipuan, obat surgawi yang sebenarnya tidak ada di sini, atau bahkan di pesawat ini sama sekali. Bayangannya hanyalah pantulan, dan tidak jelas di mana sebenarnya dia berada. Jika Ling Han diberi cukup waktu, dia pasti akan dapat menemukan keberadaan obat surgawi ini, tetapi dia sekarang sedang terburu-buru untuk kembali ke Akademi Bela Diri, jadi dia secara alami hanya bisa menyerahkan masalah itu dengan sangat enggan. Dia menggelengkan kepalanya, dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kamu benar-benar sulit ditemukan. Suara Desolate Moon terdengar. Black Key yang memenuhi langit turun seperti pagar yang mengelilingi Ling Han. Karena sangkar ini terlalu besar, orang-orang dari sebelumnya juga telah dikurung. Siapa kamu? Mengapa kamu memenjarakan kami? Jangan membawa masalah pada dirimu sendiri. Orang-orang ini semua memanggil. Masing-masing dari mereka marah. Sangat berisik. Desolate Moon berpunuk dengan dingin, dan Ki hitam tiba-tiba menyerbu. Sua, sua, sua. Orang-orang ini semua diledakkan oleh Ki hitam, dan segera berubah menjadi seperti batu. Kemudian, mereka hancur dengan ledakan keras, berubah menjadi debu. Dia adalah bintang raja tertinggi di tahap puncak surga ke-9. Ling Han berbalik, dan menghadapi Desolate Moon secara langsung. Meskipun dia tidak ingin berbenturan dengan Desolate Moon sekarang, yang memintanya menemui masalah, dan hanya penundaan sesaat inilah yang memungkinkan Desolate Moon mengejarnya. Aku masih belum tahu namamu, kata Desolate Moon dengan tenang. Agar aku secara pribadi berurusan denganmu, kamu sekarang layak untuk mengingat namamu olehku. Ling Han menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli dengan pujian dari Antek, tapi karena kamu bertanya, maka ingatlah ini. Nama saya Ling Han, sangat disayangkan. Anda telah kehilangan kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Jika tidak, prospek masa depan Anda tidak akan terbatas. Desolate Moon menggelengkan kepalanya. Saat ini, Ling Han sudah terjebak, dan semuanya sudah berakhir. Bicara fasih, tapi pada akhirnya, itu hanya kata-kata delusi dari seorang maniak. Ling Han menarik pedang iblis surgawi. Siu, sosoknya melintas.
namun dia sama sekali tidak ingin berbenturan dengan Desolate Moon. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya dengan tebasan ke penjara yang telah dibentuk Ki Hitam. Apa yang paling penting sekarang adalah kembali ke Akademi Bela Diri dan melaporkan keadaannya. Segala sesuatu yang lain bisa disisihkan untuk nanti. Seberapa tajam pedang iblis surgawi, itu telah melampaui level alat surgawi. Dan bahkan jika Raja Surgawi Surga ke-9 langsung terkena, nasibnya hanya akan terpotong menjadi 2. Jadi, saat pedang turun, Ki Hitam segera terputus. Ling Han menyerang, menembak dengan kecepatan luar biasa. Desolate Moon terkejut. Sementara dia segera berangkat untuk mengejar, dia mengalihkan pandangannya ke pedang iblis surgawi. Ekspresi kesadaran fajar melintas di wajahnya. Itu adalah Devouring Metal. Chapter 2657. Kedatangan. Ling Han berlari, dan Desolate Moon mengejar. Keduanya menggunakan metodenya masing-masing. Desolate Moon terus menyerang Ling Han secara agresif dengan serangan spiritual dan berbagai senjata yang dibentuk dengan Ki Hitam. Ling Han tidak takut. Dia menggunakan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan untuk menyerap serangan yang akan datang, dan melakukan serangan balik dengan teknik petir 5 elemen. Tiba-tiba diserang oleh teknik petir 5 elemen, Desolate Moon hampir menderita kerugian besar. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah bintang raja tertinggi di puncak surga ke-9, dan kecakapan pertempurannya jauh melampaui kemampuan Ling Han. Selain itu, dia juga telah menguasai gulungan 9 transformasi surgawi, teknik penghormatan surgawi semacam ini, dan menjinakkan serangan dengan biaya kerugian kecil. Setelah pukulan ini, Desolate Moon secara alami menjadi jauh lebih berhati-hati, dan tidak lagi menganggap Ling Han sebagai Raja Langit ke-7, melainkan sebagai makhluk dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun, dengan Desolate Moon yang sangat berhati-hati, meskipun Ling Han juga tidak dapat melukai yang pertama lagi, hal itu tanpa disadari membuat yang pertama menjadi ancaman yang jauh lebih kecil bagi Ling Han. Siu, kedua Raja Surgawi terus-menerus melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepanjang jalan, tentu banyak orang yang melihat mereka, tapi siapa yang berani mengintervensi dan menanyakan apa yang terjadi? Fakta bahwa Desolate Moon cukup mampu untuk dikirim oleh Histeria untuk mengawasi seluruh situasi tentu saja berarti bahwa dia tidak sesederhana bintang raja tertinggi di puncak surga ke-9. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mengejar Ling Han untuk waktu yang lama, matanya berkilat, dan dia mengeluarkan 3 jarum halus. Jarum ini diberikan kepadanya oleh Histeria. Tentu saja, itu bukan alat berharga yang disempurnakan oleh Histeria sendiri, tetapi diperoleh dari tangan yang mulia surgawi yang telah meninggal di tengah periode perang yang panjang. Ini adalah alat penghormatan surgawi. Tentu saja, ketiga jarum halus ini rusak parah, jauh dari kekuatan yang mulia surgawi, tetapi mereka masih berada di luar tingkat surga ke-9, dan kekuatannya sangat dekat dengan Pseudo Heavenly Venerable Tier. Yang terpenting, kekuatan ketiga jarum halus ini dapat dilepaskan sepenuhnya di tangan Desolate Moon. Pergi. Desolate Moon mendengus pelan, dan dengan penyaluran kekuatannya yang lengkap, ketiga jarum halus itu benar-benar terbangun. Namun, tidak ada segel yang berkedip-kedip, hanya gelombang kekuatan tanpa akhir. Yang mulia surgawi tidak mengembangkan peraturan. Siu, 3 jarum halus ditembakkan secara bersamaan, dan mengejar Ling Han dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Ling Han tidak bisa menahan perasaan waspada yang kuat. Dengan sapuan indera ketuhanannya, dia menemukan 3 jarum halus. Namun, setelah menemukannya, mereka sudah berada kurang dari 300 meter darinya, dan masih mendekatinya dengan cepat. 270 meter, 240 meter, 210 meter, kecepatan ini jauh melebihi kecepatan Ling Han. Dia mengaktifkan peraturan ruang angkasa untuk memindahkan dirinya ke lokasi lain, tetapi jarum halus itu secara otomatis berubah arah seolah-olah mereka memiliki kesadaran diri.
Jika alat penghormatan surgawi dapat dihindari dengan mudah, maka itu akan terlalu buruk, bukan? Ling Han menggunakan peraturan waktu lagi dalam upaya untuk menunda perjalanan 3 jarum halus, tetapi itu tidak efektif, seolah-olah tidak ada yang berhasil. Alat penghormatan surgawi, Ling Han berpikir sendiri, hanya alat pemuja surgawi yang memiliki kekuatan seperti itu. Satu-satunya pilihannya adalah menghadapinya langsung. Ling Han berbelok tajam, mengacungkan pedang iblis surgawi, dan menebas 3 jarum halus. Ding, ding, dengan 2 suara renyah, pedang iblis surgawi menebas 2 jarum halus satu demi satu, mengirisnya menjadi 2 dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Tetapi jarum tipis ketiga menembus pertahanan pedang iblis-iblis, dan langsung mengenai tubuh Ling Han. Ling Han sudah menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, tapi kali ini, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan tidak berpengaruh. Jarum halus merobek kulitnya dan memasuki pembuluh darahnya. Desolate Moon hanya bisa menghela nafas. Dengan berlalunya waktu, bahkan alat berharga yang disempurnakan oleh Yang Mulia Surgawi disia-siakan. Kalau tidak, meskipun jarum halus tidak terbuat dari logam surgawi atau logam pemakan, mereka tidak boleh dipotong hanya dalam satu tebasan. Tetap saja, 1 jarum halus telah memasuki tubuh Ling Han, dan itu cukup untuk memungkinkan kekuatan Pseudo Heavenly Venerable Tier dilepaskan. Bahkan seseorang di puncak Raja Surgawi Surga ke-9 akan menemui ajalnya. Ling Han mencabut pedangnya, berbalik, dan terus berlari. Dia tahu ada yang salah, tapi hanya bisa terus berlari sambil memikirkan solusi. Itu menyakitkan. Dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya terbakar. Rasa sakit itu tak tertahankan. Ini bukan ilusi, dia bisa dengan jelas melihat panas yang naik dari kulitnya, dan kelembapannya menipis dengan cepat. Ini adalah senjata mematikan yang hebat, membakarnya hidup-hidup, dan mengubahnya menjadi mayat kering. Ling Han berpunuk, dan mengeluarkan sejumlah besar elemen air dari langit dan bumi menggunakan tangan kirinya sebelum memasukkannya ke dalam tubuhnya untuk meredakan krisis di dalamnya. Dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan lagi, mencoba memaksa jarum halus keluar dari tubuhnya. Tapi jarum halus itu bergerak di tubuhnya sesuai dengan aliran darahnya, secepat sebelumnya. Tidak mungkin untuk menangkapnya sama sekali. Itu sia-sia. Itu adalah senjata yang secara pribadi telah disempurnakan oleh Tousat Transformation Heavenly Venerate di masa lalu. Meskipun dia baru saja memalsukannya dengan santai, dan tidak menggunakan bahan berharga apapun, itu masih bukan sesuatu yang bisa kamu, Raja Langit-Langit ke-7 yang lemah, lawan, kata Desolate Moon dari belakang. Secara alami, Ling Han mengabaikannya. Dia telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Jadi bagaimana dia bisa menyerah hanya karena beberapa patah kata dari lawannya? Namun, Desolate Moon benar tentang satu hal. Ling Han benar-benar tidak memiliki cara untuk memaksa jarum halus keluar dari tubuhnya. Kemudian, ekspresi Ling Han tiba-tiba mengeras, dan menebas jarinya dengan pedangnya. Darah terciprat saat jari segera dipotong, tetapi bisul mematikan di dalam tubuhnya juga menghilang. Saat jarum tipis kebetulan bersirkulasi ke jarinya, jarum itu terpotong bersama dengan jarinya. Itu adalah keputusan yang cepat dan tegas, bukan karena Ling Han tidak peduli dengan tangan ini, tetapi karena dia lebih menghargai hidupnya. Ling Han bahkan tidak berkedip. Sebelumnya, tubuhnya telah mengalami ledakan berulang kali, jadi apa masalahnya dengan hanya 1 jari yang terpotong sekarang? Desolate Moon terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han tidak hanya kejam pada dirinya sendiri, tetapi juga memiliki wawasan yang luar biasa sehingga dia dapat membasmi bahaya besar dengan biaya minimal. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Jika Ling Han diizinkan melarikan diri, dia pasti akan menjadi elit yang tiada taranya di masa depan, dan menjadi salah satu kekuatan utama perlawanan terhadap histeria. Ling Han tidak bisa dibiarkan hidup. Desolate Moon berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, ingin menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Ling Han tidak marah atau khawatir.
tujuannya sangat jelas. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Desolate Moon, dia tidak akan melakukannya, karena hal terpenting saat ini adalah untuk mencegah Raja Surgawi ke-9 di makam kuno menjadi Pseudo Heavenly Venerates. Mengejar, melarikan diri, mengejar, melarikan diri. 10, 20, 30 tahun. Waktu berlalu dengan cepat. Hampir 50 tahun kemudian, gunung besar tempat Akademi Bela Diri tertinggi dunia berada terlihat di hadapan Linghan. Sebagai mantan murid Akademi Bela Diri, bagaimana mungkin Desolate Moon tidak tahu bahwa ini adalah Akademi Bela Diri Paramount dunia? Dia berpunuk dengan marah, tetapi harus menghentikan pengejarannya, berbalik, dan pergi. Jika pemuja surgawi dari Akademi Bela Diri ditarik keluar, maka Desolate Moon pasti akan terbunuh seketika. Setelah menjual dirinya untuk melayani histeria, dia akan dibunuh di tempat bahkan jika dia adalah putra dari Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7. Berengsek, berengsek, Desolate Moon punuk. Saya hanya dapat mengaktifkan rencana cadangan sekarang. Saya benar-benar tidak boleh membiarkan pion merusak rencana Lord Hysteria. Linghan mempercepat langkahnya, dan kemudian masuk ke area di bawah yurisdiksi Akademi Bela Diri Paramount dunia. Tidak ada penjaga di sini. Formasi 9 kematian akan membuat semua orang yang tidak memenuhi syarat keluar. Jadi mengapa repot-repot menjaga? Dia dengan cepat melewati formasi besar, dan berteriak ke arah langit. Suaranya yang keras seperti guntur yang menggelegar. Ada apa dengan semua teriakan itu? Banyak Raja Surgawi segera bergegas keluar, dan meraung ke arah Linghan. Mereka semua keajaiban dari alam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan bakat tak terkalahkan. Linghan menekan tanpa ragu, dan berkata dengan lantang, apakah keledai hitam itu senior di sini? Ya, bayangan hitam melintas. Dan kemudian seekor keledai hitam tiba-tiba muncul, dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana kamu bisa keluar dari sini? Siapa yang membiarkanmu keluar? Senior, sesuatu yang besar telah terjadi, kata Linghan dengan sangat serius. Chapter 2658. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa masalahnya? Keledai hitam itu dengan acuh tak acuh bertanya. Yo, Little Han, kenapa kamu kembali? Anjing hitam besar itu juga berlari keluar. Ketika dia melihat Linghan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan mata bulat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Seseorang yang telah memasuki makam Raja Surgawi benar-benar dapat keluar sendiri. Ayo cari tempat terpencil untuk berbicara, kata Linghan. Keledai hitam itu berdiri, dan tiba-tiba pria, anjing, dan keledai itu menghilang dengan gerakan kaki yang terakhir. Keajaiban yang berhasil pecah itu memang membingungkan. Apa masalah dengan orang ini? Siapa orang ini? Aku tidak mengenalinya. Namanya Linghan, seorang pria muda tiba-tiba berbicara, senyum di wajahnya. Yan Xianlu, saat itu, tidak ada berita sejak Linghan melawan anak surga. Kebanyakan orang mengatakan bahwa dia sudah mati. Meskipun Yan Xianlu tidak percaya bahwa Linghan akan mati dengan mudah, yang terakhir tidak muncul selama bertahun-tahun, ini menyebabkan Yan Xianlu juga merasa ragu. Tapi barusan, dia akhirnya melihat Linghan. Siapa Linghan ini? Seseorang bertanya. Nah, itu cerita yang panjang. Yan Xianlu tertawa. Linghan, keledai hitam, dan anjing hitam besar muncul di atas gunung. Keledai hitam itu bertanya dengan tidak sabar. Berat, apakah langit runtuh, atau tanahnya tenggelam? Linghan menceritakan apa yang terjadi di makam kuno, dan wajah keledai hitam itu menunjukkan ekspresi terkejut. Ya ampun, ini benar-benar masalah besar. Keledai hitam itu ketakutan. Aku tidak bisa menangani masalah ini. Saya akan segera mencari Zhou Heng untuk membiarkan dia menangani ini. Kalau tidak, bahkan jika 1 atau 2 berhasil keluar, itu akan menyebabkan masalah besar. Selain itu, awalnya pendirian makam Raja Surgawi adalah dengan mempertimbangkan berbagai yang mulia surgawi.
Sekarang jika semua raja surgawi di sana akan dibunuh, pasti akan ada perlawanan yang datang dari banyak yang mulia surgawi, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini dengan memuaskan. Sial, bagaimana bajangan itu, Histeria, bisa melakukan trik kotor seperti itu? Keledai hitam itu melompat-lompat, terlihat sangat kesal. Membunuh sekelompok raja surgawi surga ke-9 tidak akan sulit. Kesulitannya adalah bahwa banyak raja surgawi surga ke-9 berasal dari latar belakang yang kuat. Selanjutnya, sekaranglah waktunya untuk bersatu dalam pertarungan melawan Histeria. Jika peristiwa ini menyebabkan perselisihan di antara orang-orang, maka itu akan mempengaruhi keseluruhan situasi. Tidak apa-apa, aku akan pergi menyampaikan berita terlebih dahulu. Keledai hitam merobek ruang, dan segera pergi. Ling Han dan anjing hitam besar itu saling memandang. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama hampir 100 juta tahun, keduanya tidak berubah sama sekali. Anjing terkutuk, bagaimana dengan logam surgawi? Ling Han bertanya. Mereka masih memiliki tugas lain, yaitu untuk menekan Heavenborn dan mengganti jiwanya dengan Karmic Life Heavenly Venerable. Namun, fisik Heavenborn sebanding dengan Divine Metal. Untuk dapat menyerangnya, pedang iblis surgawi harus ditingkatkan ke tingkat alat penghormatan surgawi sebelum dapat menjadi ancaman bagi anak surga. Apakah menurutmu Divine Metal bisa ditemukan di mana saja? Anjing hitam besar itu berkata dengan kesal, tetapi masih mengeluarkan 7 keping logam surgawi. Ling Han tercengang. Dari mana kamu menipu semua itu? Mendapatkan 7 keping Divine Metal hanya dalam 100 juta tahun, bahkan jika itu dilakukan di Flaming Frost Realm, bukanlah hal yang mudah. Aduh. Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Anjing hitam besar itu melambaikan cakarnya. Cepat, mari kita lihat apakah kamu bisa meningkatkan pedang iblis suci dengan ini. Ling Han mengangguk. Dia mengeluarkan pedang iblis surgawi, dan itu mulai melahap logam surgawi. Divine Metal tangguh dan tahan lama. Raja surgawi langit ke-9 manapun dapat menempa dan memotongnya, tetapi itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Namun, ketika berhadapan dengan Devouring Metal, Divine Metal akan menjadi sangat rapuh, dengan semua esensinya dengan cepat diekstraksi dan berubah menjadi debu. Ling Han melambaikan Divine Demon Sword, dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum berkata, itu masih kurang. Saya mengumpulkannya masih membutuhkan sekitar 3, 5 atau 10 keping logam surgawi. FACK, anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Mengapa kamu masih membutuhkan begitu banyak? Apakah kamu ingin aku mati? Ling Han hanya tersenyum dan menatap tajam ke arah anjing hitam besar itu. Baik, saya hanya akan pergi dan mendapatkan lebih banyak, oke? Anjing hitam besar itu berbalik dan pergi. Sebenarnya, dia bahkan lebih menantikan kebangkitan Karmic Life Heavenly Venerable daripada Ling Han sendiri. Lagi pula, Ling Han belum pernah bertemu dengan Karmic Life Heavenly Venerable, tetapi anjing hitam besar itu telah berkultivasi di sisi Karmic Life Heavenly Venerable, dan hubungan mereka berjalan sangat dalam. Ling Han kembali ke kamarnya. Setelah bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Permaisuri dan perawan penyihir Row juga keluar dari kediaman tamu surgawi, dan menyerahkan semua sumber daya kultivasi mereka kepada Ling Han agar dia dapat menangani mereka sesuai dengan itu. Ling Han berencana membuat pil alkimia. Hanya mengandalkan jumlah yang disediakan oleh Akademi Bela Diri, sumber daya kultivasi yang bisa dia peroleh masih terbatas. Lagi pula, dia ingin mengupgrade Indestructible Celestial King Physique, yang membutuhkan banyak sekali sumber daya. Jika dia bergantung pada pasokan dari Akademi Bela Diri, maka dia mungkin membutuhkan satu zaman sebelum dia bisa mencapai tujuan ini. Dia memulihkan diri dari luka-lukanya sambil berkultivasi dan meramu pil pada saat yang bersamaan. Adapun peristiwa makam kuno, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Jika bahkan Zhou Heng tidak bisa menangani masalah ini, lalu apa yang bisa dilakukan Ling Han, Raja Surgawi Langit ke-7?
Beberapa tahun kemudian, jarinya yang terputus beregenerasi tanpa efek samping sedikit pun. Dan beberapa tahun kemudian, ada kabar bahwa makam Raja Surgawi telah dihancurkan, dan hanya beberapa orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Ini memang sangat mengejutkan. Itu menarik perhatian banyak orang, dan membuat marah banyak kekuatan besar. Sebenarnya karena Ascending Dragon Pill, banyak Raja Surgawi, seperti Raja Surgawi Hantu Azure, telah dikirim ke makam Raja Surgawi. Namun, sekarang orang-orang ini telah meninggal di sini. Secara alami tidak akan ada lagi Ascending Dragon Pills. Sementara kekuatan besar geram dengan berita ini, mereka juga menyelidiki kebenaran masalah tersebut. Ketika Ling Han mengetahuinya, dia yakin bahwa kekuatan tertentu akan menyalahkannya karena laporannya yang menyebabkan kehancuran makam Raja Surgawi. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Ling Han. Jika bukan karena dia membawa kembali berita tentang munculnya begitu banyak Pseudo Heavenly Venerates, tidak akan ada yang tahu sejauh mana kerusakan yang akan terjadi. Ini sebenarnya adalah jasa besar. Namun, kekuatan besar itu tidak akan berpikir seperti ini, karena mereka hanya tahu bahwa kepentingan mereka sendiri telah terancam, dan penyebab langsungnya adalah Ling Han. Jika mereka ingin menyalahkanku, biarlah. Jika saya mencapai pencapaian besar dalam tingkat kultivasi saya, siapa yang harus saya takuti? Siapapun yang berani datang dan menimbulkan masalah, aku akan segera membunuh mereka. Mereka berani melakukan hal gila seperti itu, masing-masing pantas dibunuh. Ling Han dengan cepat mengesampingkan masalah ini, dan berkonsentrasi pada kultivasinya dan meramu pil alkimia. Butuh 1000 tahun untuk menyerap satu partikel void, yang kemudian dia gunakan untuk memurnikan tubuhnya untuk mencapai kemajuan dalam seni tubuhnya, sementara tubuh fisiknya harus mengalami kehancuran total terlebih dahulu. Cara meningkatkan kekuatan seseorang ini sangat sulit tetapi sangat efektif. Di bawah tekanan yang begitu keras, dia benar-benar berhasil dalam kultivasi lengkap tingkat ke-7 fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Ling Han melakukan upaya gigih, dan kekuatannya terus meningkat. Di sisi lain, dia juga membuat banyak pil alkimia, dan berencana mencari peluang untuk menukarnya dengan beberapa harta alam. 30.000 tahun kemudian, dia keluar dari pengasingan. Begitu dia keluar, Kaisar Hujan, Yan Xianlu, dan Yi datang satu demi satu, dan berbicara dengannya tentang masa lalu. Memikirkan kembali, mereka tidak bertemu satu sama lain selama hampir 100 juta tahun. Kecepatan kultivasi Kaisar Hujan masih secepat sebelumnya, dengan dia telah mencapai ketinggian surga kelima, sementara Yan Xianlu dan Yi sedikit lebih buruk, hanya mencapai tingkat langit ketiga. Ini tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han, tapi tidak peduli di alam mana dia ditempatkan, kecepatannya dianggap luar biasa. Ling Han, Tuanku punya pesan untukmu, jadi cepatlah berlutut dan dengarkan itu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Siapa yang begitu sombong? Yan Xianlu segera berdiri, mata Yi berkilat, dan dia berkata, sepertinya itu antek surga, Zhu Hongxuan. Lahir dari surga, mata Ling Han dan Rain Emperor berbinar, mengungkapkan semangat juang yang mengamuk. Aku akan menyuruhnya pergi. Yi juga berdiri dan berjalan menuju pintu. Heavenborn baru saja mengirim bawahan, jadi mereka tidak bisa membiarkan Ling Han menghadapinya, atau bukankah itu akan merendahkannya? Chapter 2659, Undangan Pertempuran dari Heavenborn. Ling Han tidak bergerak, tetapi keributan yang sangat keras terdengar dari luar hanya setelah beberapa saat. Jelas, Yi dan Zhu Hongxuan sudah bertengkar. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Segera, ketenangan kembali, dan kemudian Yi masuk kembali. Yan Xianlu hanya bisa bertanya, apa yang diinginkan surga? Yi menarik napas dalam-dalam, dan menjawab, dia telah mengeluarkan tantangan pertempuran kepada Ling Han, yang akan diadakan di hutan 1000 angin 3 hari kemudian. Sebuah tantangan dari Heavenborn. Ling Han berpikir sejenak, lalu bertanya, tingkat kultivasi apa yang lahir di surga sekarang?
Kemajuannya mencengangkan, dia sudah berada di surga ketujuh. Kaisar Hujan menyatakan, bahkan 100 juta tahun telah berlalu, dan dia telah maju melalui 2 tingkat kultivasi berturut-turut. Kecepatan ini mengejutkan. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi level kultivasi, semakin lambat untuk naik ke level berikutnya. Ling Han tersenyum. Surga ketujuh, baiklah. Setuju atas nama saya. 3 hari kemudian, kita akan bertempur di hutan 1000 angin. Ekspresi Rain Emperor, Yan Xianlu, dan Yi berubah drastis, dan mereka mulai membujuknya. Ling Han, jangan gegabah. Kecakapan pertempuran Heavenborn jauh melampaui tingkat kultivasinya, dan tingkat keanehannya tidak kalah dengan milikmu. Dia pernah menantang elit surga ke-9, dan dia memenangkan pertempuran. Selain itu, fisik orang ini sekuat logam surgawi. Itu adalah aspek yang paling menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat Raja Surgawi, mereka hanya akan ditekan olehnya, dan tidak ada cara untuk membunuhnya. Sejak lahir, dia sudah tak terkalahkan, dan terlalu sulit untuk dihadapi. Ling Han hanya tersenyum sedikit, lalu melepaskan kendali pada tingkat kultivasinya. Seketika, 7 pita cahaya warna-warni melilitnya. Ledakan, aura yang mengejutkan menyebar, dan Kaisar Hujan serta yang lainnya memucat karena terkejut. Kakak keempat, kamu sebenarnya telah menembus ke surga ketujuh juga. Setelah beberapa saat terkejut, ekspresi Kaisar Hujan dipenuhi dengan kegembiraan. Ling Han mengangguk. Meskipun dia sudah mencapai Heavenborn dalam hal tingkat kultivasi, tidak ada banyak kesenangan dalam ekspresinya. Itu karena seperti yang dia rencanakan, dia ingin menerobos ke surga ke-9 dalam 100 juta tahun, namun sekarang dia berada 2 tingkat kultivasi jauh dari tujuannya. Ini benar-benar terlalu berbeda dari perkiraan aslinya. Dalam pertempuran di tingkat kultivasi yang sama, kecakapan pertempuran kakak keempat pasti tidak akan kalah dari Heavenborn. Kaisar Hujan berseru, menganggukkan kepalanya. Namun, kekuatan terbesar dari Heavenborn bukanlah kecakapan bertarungnya, melainkan fisiknya, yang mirip dengan Divine Metal, yang tidak bisa dihancurkan. Yan Xianlu masih khawatir. Ling Han tersenyum. Tidak apa-apa, saya telah kembali kali ini untuk menguji kekuatan orang ini. Bahkan jika dia tidak memberiku tantangan, aku masih akan melawannya. Kalau begitu, aku akan pergi dan memberinya jawabanmu. Yi keluar lagi. Dengan sangat cepat, sebuah berita besar yang mengejutkan menyebar. Heavenborn telah mengeluarkan tantangan pertempuran untuk Ling Han, yang akan diadakan 3 hari kemudian di hutan 1000 angin. Seketika, seluruh akademi bela diri gempar. Siapa Ling Han? Mungkin 9 dari setiap 10 orang tidak tahu. Tapi praktis tidak ada orang yang tidak tahu siapa anak surga itu. Tidak jelas berapa banyak murid kuat yang dia tantang dalam perjalanannya ke surga ketujuh. Sebagian besar pertempurannya telah berakhir dengan kemenangan penuh, dan bahkan kegagalannya yang sesekali akan berakhir dengan seri. Itu karena tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap fisiknya. Fisiknya sangat tangguh, seolah-olah tubuhnya terbuat dari logam surgawi. Hanya Raja Surgawi surga ke-9 yang dapat memurnikan logam surgawi. Tetapi dia masih tidak dapat menghancurkan logam surgawi. Jadi bagaimana mungkin surga benar-benar terluka? Ini adalah monster, dan sekarang monster ini benar-benar menantang seseorang yang namanya belum pernah terdengar sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Mungkinkah Ling Han ini adalah orang yang sangat rendah hati, tetapi sebenarnya adalah seorang kaisar agung di puncak surga ke-9. Itu benar, itu benar. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin dia layak ditantang oleh anak surga? Yang terakhir selalu hanya menantang mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya. Dalam pertempuran tingkat kultivasi yang setara, bahkan yang sekuat Xiao Yingxiong, Miao Hua, dan yang lainnya tidak akan cocok untuknya. Salah, kalian semua salah. Ling Han ini hanya ada di surga ketujuh. Apa, Heavenborn sebenarnya menantang Raja Surgawi dari tingkat kultivasi yang sama? Hehe,
Dikatakan bahwa Ling Han dan Heavenborn berasal dari dimensi yang sama, dan telah menjadi rival lama sejak dulu. Meskipun Heavenborn lebih unggul, dia tidak dapat membunuh Ling Han. Jadi, ini adalah pertempuran mereka untuk yang kesekian kalinya. Aku juga pernah mendengar bahwa akar dendam mereka adalah seorang wanita. Petui, lalu mengapa aku mendengar bahwa Heavenborn lah yang merayu Ling Han, tetapi Ling Han bukan Homeworld? Akibatnya, cinta Heavenborn berubah menjadi kebencian, dan mereka benar-benar berbalik melawan satu sama lain. Kalian semua salah. Apakah kalian ingat Zhang San dan Li Si yang meninggalkan nama mereka di Batu Abadi? Tentu saja aku ingat, keduanya benar-benar orang yang kuat. Ling Han adalah Zhang San, dia juga Li Si. Terkesiap, maka pertarungan antara mereka berdua akan menjadi tontonan untuk ditonton. Ling Han jelas tidak lemah. Terus, jangan lupakan fisik Heavenborn. Fisiknya sebanding dengan logam surgawi, dan dia tidak perlu takut pada raja surgawi manapun. Benar, seharusnya anak surgalah yang memiliki peluang lebih baik untuk menang. Para murid semua berdiskusi dengan semangat, dan tiba-tiba menjadi sangat bergosip. Selain itu, banyak kekuatan besar juga dimobilisasi oleh berita tersebut. Agar layak mendapat tantangan dari Heavenborn, Ling Han juga harus menjadi orang yang luar biasa. Mereka ingin menjalin hubungan dengan Ling Han. Seluruh akademi dipenuhi dengan antisipasi, dan pertempuran para raksasa yang akan berlangsung 3 hari kemudian akan sangat mengasyikkan. Namun Ling Han tidak merasakan sedikit pun kegugupan sebelum pertempuran. Dia hanya menghabiskan waktu dengan tenang bersama para wanita, seolah-olah yang akan berperang 3 hari kemudian bukanlah dia. Suamiku, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Liu Yutong dan para wanita lainnya bertanya. Ling Han tersenyum lembut. Heavenborn, dalam hal pertahanan murni, telah mencapai puncak tingkat Raja Surgawi, dan apa yang benar-benar dapat menghancurkan logam surgawi hanyalah kekuatan tingkat yang mulia surgawi. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Semua orang cemas, terutama Bewitching Maiden Row. Dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Heavenborn melepaskan kekuatannya. Pada saat itu, bahkan upaya gabungan dari Ling Han, Kaisar Hujan, Ji Wuming, Huo Furong, dan kawan-kawan bukanlah tandingannya sendiri. Tidak apa-apa, suamimu juga bukan orang yang bisa dianggap enteng, kata Ling Han sambil tersenyum. Dalam beberapa tahun ini, dia juga telah menyempurnakan pemahamannya tentang gulungan 9 transformasi surgawi. Dia sendiri yang memiliki 3 teknik penghormatan surgawi. Apakah itu masih belum cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk melawan Heavenborn? Ketika para wanita melihat betapa percaya diri Ling Han, mereka hanya bisa menaruh kepercayaan mereka pada suami mereka ini. Waktu 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Karena kedua belah pihak yang terlibat dalam pertempuran ini sangat terkenal, dan dengan beberapa orang yang sengaja menambahkan bahan bakar ke api, tidak hanya semua murid dari masa sekarang datang untuk menonton ketika waktu pertempuran tiba, tetapi beberapa karakter yang luar biasa. Dari beberapa istilah terakhir telah datang juga. Amu, Ken Yue, Du Si. Ini semua adalah orang-orang yang telah meninggalkan nama mereka di Batu Abadi. Mereka sudah lama mencapai tahap puncak surga ke-9, tetapi langkah ke tingkat yang mulia surgawi benar-benar terlalu sulit untuk diambil. Bahkan sekarang, mereka masih berjuang dengan sungguh-sungguh di tingkat kultivasi ini. Bahkan mereka bertiga ada di sini, yang merupakan bukti nyata betapa banyak perhatian yang dikumpulkan oleh pertempuran ini. 3 murid besar berdiri di udara, tangan mereka bersilang di belakang punggung. Mereka terlalu jauh untuk didekati, dengan 9 pita cahaya warna-warni melilit mereka. Namun sepertinya 9 pita ini hampir melebur menjadi satu, dan tidak dapat digenggam. Ini menunjukkan bahwa mereka akan naik ke Pseudo Heavenly Venerable Tier. Begitu mereka mengambil langkah itu, mereka akan melompat keluar dari jangkauan Raja Surgawi. Heavenborn sudah lama tiba, seolah-olah dia adalah tokoh sentral yang semua orang berputar, ada kerumunan orang yang mengelilinginya.
Sementara itu, dia sendiri berdiri dengan tenang. Lengannya disilangkan di belakang punggungnya dan 7 pita cahaya warna-warni melilitnya. Kemampuannya ditampilkan secara maksimal. Tepat ketika sepertinya waktu terus berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda Ling Han sama sekali, semua orang mulai cemas. Di mana Ling Han? Tidak mungkin dia takut bertarung, kan? Hehe, jika dia setuju untuk bertarung, namun meringkuk tepat sebelum pertarungan, wajah apa yang akan dia tinggalkan untuk tinggal lebih lama di Akademi Bela Diri? Keburukannya akan benar-benar bertahan selama ribuan tahun. Di antara para penonton, Zhuo Kai lah yang merasa paling murung. Dia telah dipukuli habis-habisan oleh Ling Han, dan awalnya berencana untuk membalas dendam, tetapi kekuatannya di Akademi Bela Diri terbatas. Selain itu, leluhurnya sedang bertarung di medan perang alam saat ini, dan sama sekali tidak mungkin dia akan kembali, jadi Zhuo Kai hanya bisa menahan amarah ini. Setelah itu, Ling Han pergi diam-diam ke makam Raja Surgawi, dan Zhuo Kai tidak memiliki kemungkinan untuk membalas dendam. Akhirnya, dia menunggu sampai kesempatan seperti ini datang. Dia sangat ingin melihat Heavenborn mengalahkan Ling Han, tetapi mengapa Ling Han tidak datang? Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu tidak lain adalah Ling Han. Chapter 2660. Menjual pil alkimia. Ling Han ada di sini. Seketika, semua orang menjadi bersemangat. Karakter utama lainnya akhirnya tiba, dan pertempuran akan segera dimulai kapan saja. Ling Han tentu saja tidak datang sendirian. Dia ditemani oleh Kaisar Hujan, Yan Xianlu, dan yang lainnya, termasuk permaisuri, gadis penyihir Rou, dan wanita lainnya. Formasinya tidak kalah dengan Heavenborn. Kakak Ji, gadis surgawi Huo. Saat mereka berjalan, Ling Han tersenyum menyapa Ji Wuming, Huo Furong, dan yang lainnya. Pertempuran ini juga menarik perhatian semua keajaiban alam surgawi karena kedua pihak yang terlibat dalam pertempuran ini berasal dari wilayah mereka. Alam surgawi adalah dimensi tingkat super rendah. Namun dua keajaiban tertinggi kini muncul secara berurutan dari barisan mereka. Semua pembudidaya dari alam surgawi juga merasa bangga. Ketika mereka berbicara tentang Heavenborn dan Ling Han, mereka juga akan merasa bangga. Hui juga ada di dekatnya. Dia juga lahir di alam surgawi, dan sangat kuat. Namun, fisiknya tidak sekuat anak surga, dan dia telah ditahan dengan kuat oleh anak surga. Hui secara alami lebih cenderung Ling Han memenangkan pertempuran ini, tetapi dia juga menyadari bahwa kemungkinan ini terlalu sempit. Dari siapapun yang mengetahui kekuatan Heavenborn, siapa yang akan percaya bahwa Ling Han bisa menang? Ling Han, kamu akhirnya di sini, Heavenborn berkata dengan tenang. Meskipun suaranya tidak nyaring, namun penuh dengan otoritas dan dominasi. Ini adalah tampilan kepercayaan dirinya. Seperti yang aku lihat, kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai keajaiban. Tunduk padaku, dan ikuti petunjukku mulai hari ini dan seterusnya. Ling Han mengabaikannya, dan terus berjalan ke depan. Heavenborn, apakah kamu masih bermimpi? Tanya Yi. Tidak ada apa-apa selain Raja Surgawi Langit Ketiga yang lemah, dan kamu berani berbicara dengan Dewa Surga dengan cara ini. Heavenborn secara alami tidak berkenan untuk berdebat dengan Yi, tetapi antek-anteknya pasti akan melompat keluar untuk membela tuan mereka. Heavenborn hanya menatap Ling Han dengan dingin, dan berkata, karena kamu tidak mau menerima kebaikanku, maka tunggu saja aku memukulmu sampai kamu meledak. Sejak Heavenborn muncul, hanya Ling Han yang berhasil menipunya, menyebabkan rencananya berantakan, dan Heavenborn tidak bisa mendapatkan esensi darah dari semua keajaiban. Kalau tidak, dia bisa menjadi lebih kuat dari dia sekarang. Jadi, orang yang paling dia benci tentu saja adalah Ling Han juga, atau bagaimana mungkin Heavenborn mengambil inisiatif untuk menantang pihak lain. Ling Han masih mengabaikan lawannya. Dia berjalan ke tempat penonton berada, dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Dia mengeluarkan beberapa botol pil, dan berseru dengan keras,
Ayo, ayo. Jika Anda sedang lewat, lebih baik jangan lewatkan kesempatan ini. Saya memiliki pil tanpa celah yang dapat memperbaiki ketidakstabilan pada fondasi di jalur kultivasi, dan ada juga pil awan pemisah yang dapat meningkatkan peluang untuk menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya dengan sepotong. Ling Han tiba-tiba berubah menjadi seorang pengusaha dan mulai menjajakan produknya saat itu juga. Tidak ada yang menyangka Ling Han akan benar-benar melakukan ini. Tapi setelah beberapa saat terkejut, banyak orang tergerak karena pil alkimia yang dijual Ling Han benar-benar yang mereka dambakan. Aku ingin sebotol, saya ingin 10, beri aku 1 juga. Semua orang berkumpul di sekitar Ling Han. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak pil alkimia Celestial King tier hebat yang dimiliki Ling Han. Oleh karena itu, mereka semua berebut satu sama lain dengan tergesa-gesa, takut stok Ling Han akan habis, dan mereka tidak akan punya apa-apa. Melihat pemandangan ini, Liu Yutong dan para wanita lainnya memasang ekspresi aneh. Li Xichan bertanya dengan lemah, mungkinkah ini alasan sebenarnya mengapa suami menyetujui tantangan itu? Manfaatkan pengaruh Heavenborn, tarik semua orang ke sini, lalu ambil kesempatan untuk menjual pil alkimia miliknya. Mungkin satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah suami. Bisa dibayangkan kalau anak surga pasti akan meledak dalam kemarahan. Memang, Heavenborn sudah sangat marah. Siapa dia? Bahkan banyak instruktur di Akademi Bela Diri sangat sopan kepadanya karena sudah pasti dia akan menjadi yang mulia surgawi di masa depan dengan bakatnya. Di antara banyak murid, Heavenborn juga salah satu yang terkuat. Di Batu Abadi, dia telah mengalahkan Amu dan orang-orang aneh lainnya, dan dapat dianggap sebagai yang teratas di seluruh zaman. Namun, sekarang setelah dia secara sukarela berbicara, Ling Han tidak hanya mengabaikannya, dia sebenarnya mulai menjajakan pil alkimia. Apakah Anda seorang penjajah? Hal ini tidak hanya menyebabkan citra Ling Han runtuh, tetapi juga menyeret turun otoritas Heavenborn. Lihat, kamu benar-benar menantang orang seperti ini, yang menunjukkan bahwa standarmu juga tidak terlalu tinggi. Hehe, di udara, Amu hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kakak junior ini sangat menarik, kata Du Ziyi, juga tersenyum. Mudah-mudahan, dia tidak hanya pandai pamer dan tidak ada yang lain, kata Ken Yue dengan dingin. Dia membenci orang-orang yang mencolok tetapi tanpa substansi di dalamnya. Di bawah mereka, Heavenborn akhirnya tidak tahan lagi, dan berteriak dengan keras, Ling Han, apakah kamu berkelahi atau tidak? Tentu saja, Ling Han terus berbisnis. Dia secara alami tidak akan mengambil batu bintang, tetapi akan menukar bahan-bahan berharga. Ada berbagai keajaiban yang berkumpul di Akademi Bela Diri, tetapi Grandmaster Alkemis sangat jarang. Tingkat keberhasilan ramuan pilnya sangat tinggi, sehingga dia bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Heavenborn menuntut, menekan amarahnya. Ling Han terkejut. Kesepakatan kita adalah untuk bertarung hari ini, tapi tidak disebutkan waktu pastinya, kan? Untuk apa kau terburu-buru? Hari ini belum berakhir, kan? Heavenborn langsung terdiam. Apakah logika semacam ini ada? Kami setuju untuk bertempur hari ini, dan kamu sudah ada di sini, namun masih membuang-buang waktu di sini. Bukankah kamu sengaja bercanda denganku? Ling Han, jika kamu takut, segera berlutut dan mohon ampun. Itu benar, mohon ampun. Bawahan Heavenborn semua memanggil, berbicara atas nama tuan mereka karena ada beberapa kata yang tidak pantas untuk dikatakan oleh salah satu status Heavenborn. Yan Xianlu, Yi, dan yang lainnya juga melangkah keluar untuk membalas dengan jawaban mereka sendiri. Mereka secara alami membantu Ling Han. Tak satu pun dari karakter utama yang memulai pertempuran, tetapi bawahan mereka sudah berdebat begitu intens sehingga wajah dan telinga mereka memerah, terlihat sangat marah. Ling Han melakukan bisnis yang sangat bagus. Semua orang di sini adalah keajaiban dari dimensi masing-masing. Meski tidak semuanya berasal dari latar belakang yang kuat,
memang ada orang-orang yang kaya. Beberapa bahkan keturunan dari yang mulia surgawi, jadi sumber daya yang mereka miliki sangat mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ling Han menjual semua pil alkimia yang dimilikinya. Dia secara halus menghitung sumber daya yang telah dia perdagangkan. Jika ini juga disuling menjadi pil alkimia, jumlahnya akan menjadi 9 kali lipat dari yang semula dia miliki. Dia telah menghasilkan keuntungan hampir 10 kali lipat. Ling Han sangat puas. Dia melangkah keluar dari masa, tetapi masih banyak orang yang ingin membeli pil alkimia untuknya. Mereka masih berkumpul di sekelilingnya, tidak mau membiarkannya pergi. Jangan khawatir, semuanya, 10.000 tahun kemudian, saya akan menjual pil alkimia lagi, jadi tolong jangan lewatkan kesempatan berikutnya, kata Ling Han. Baru setelah itu masa puas. Bagi Raja Surgawi, 10.000 tahun secara alami bukanlah masalah besar. Ling Han berjalan ke depan, dan menyatakan, Heavenborn, bergeraklah. Heavenborn sudah sangat marah. Sudah berapa lama dia menunggu? Sudah berapa lama dia menunggu? Ling Han, aku akan memberitahumu apa akibatnya jika mengejekku. Dia meludahkan kata demi kata, matanya sangat tajam. Ling Han terkekeh, dan melambaikan tangan. Jangan banyak bicara omong kosong. Berhentilah membuang-buang waktu, dan bergeraklah. Heavenborn akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Peng, dia tiba-tiba melesat ke langit, dan dengan lambaian tangannya, mereka langsung berubah menjadi 2 tombak emas. Datang, Ling Han mendorong kakinya. Peng, dia juga melesat ke langit, dan memandang ke arah Heavenborn. Dia menarik pedang iblis surgawi, dan mengangkatnya sehingga sejajar dengan dadanya, mengarahkannya langsung ke surga, matanya memancarkan rasa dingin. Mati, surga melanda, siu, sosoknya melesat ke depan, meledak ke arah Ling Han. Ding, benturan tombak dan pedang, langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, yang menyebar ke segala arah. Tapi tak satu pun dari keduanya mengambil 1 langkah mundur. Ada jarak kurang dari 1 kaki antara wajah mereka, dan kedua ekspresi mereka berkobar dengan semangat juang. Peng, peng, peng. Ledakan terdengar di ruang di sekitar mereka, dan bahkan regulasi hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan 1 pukulan pun di bawah serangan 2 elit besar. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu, dan kekuatanmu memang meningkat pesat. Heavenborn melambaikan tangannya, dan mengirim Ling Han meluncur ke belakang. Namun, kekuatanmu seperti yang kuharapkan, tidak terlalu mengesankan. Ling Han balas dengan tenang. Heavenborn hanya bisa menggertakkan giginya. Mengapa orang ini memiliki lidah yang sangat berbisa? Bersambung ke chapter 2661. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.